Suami dan saya membawa putri kami bermain ke rumah ibu saya selama liburan. 5 hari kemudian, ibu mertua saya mengemasi semua barang kami dan mengirimkannya. Kalian tinggal saja di rumah ibumu, rumah ini untuk adik, tulisnya. Suami saya tersenyum dingin. Biar aku yang urus. Awal bulan Juni di Jakarta, matahari terasa membakar kulit. Sebuah gang sempit di dekat Pasar Rawamangun terasa pengap oleh hawa panas. Sore hari, hujan deras turun sejenak, meninggalkan aroma tanah basah dan suara tonggeret yang nyaring dari pohon-pohon asam tua. Nama saya Rina Lestari, 35 tahun, bekerja sebagai akuntan paruh waktu. Suami saya, Agus Setiawan, 37 tahun, seorang pengawas proyek konstruksi. Ia pekerja keras dan sangat menyayangi istri serta anaknya. Hanya ada satu hal yang membuat saya bersedih selama bertahun-tahun. Ia terlalu mengalah pada ibu dan adik perempuannya. Putri saya bernama lengkap Anissa Putri, di rumah biasa dipanggil Nisa. Tahun itu Nisa genap berusia 5 tahun, rambutnya diikat 2, dan mulutnya tak henti-hentinya berceloteh seperti burung kenari. Suatu hari ia bertanya, "Ibu, nanti kalau Nisa sudah besar, apa Nisa harus menikah dan tinggal jauh dari ibu?" Saya tertawa. Nisa tumbuh jadi anak baik saja dulu, urusan jauh atau dekat biar Tuhan yang atur. Saat itu, keluarga kecil kami masih menumpang di rumah ibu mertua. Ibu mertua saya, Bu Wati, berusia 61 tahun dan sudah lama menjanda. Beliau sering sekali mengungkit jasanya. Kalau bukan karena ibu, kalian tidak akan bisa seperti sekarang. Saya sudah sering mendengarnya, sering juga merasa sedih, tetapi saya selalu memilih untuk diam dan sabar. Belakangan saya baru mengerti. Sabar yang tidak pada tempatnya sama saja dengan memberikan punggung kita untuk dipukul orang lain. Rumah ibu mertua saya terdiri dari 3 lantai. Saya dan suami tinggal di kamar lantai 2, sementara apartemen kami sendiri seluas 76 meter kuadrat di Bekasi sedang dalam perbaikan karena masalah rembesan air. Tukang bilang butuh waktu sekitar 6 minggu. Bagi saya, kamar di rumah mertua itu bukan sekadar tempat menumpang. Itu adalah rumah pertama tempat Nisa tumbuh besar. Tempat di balik pintunya masih ada goresan-goresan pensil yang mencatat tinggi badannya setiap tahun. Awal musim liburan, sekolah Nisa libur selama hampir 2 bulan. Mendengar teman-temannya bercerita akan pulang ke kampung halaman untuk memetik buah, ia merengek ingin pergi. Rumah ibu kandung saya di Cianjur memiliki halaman luas, kebun sayur, dan di belakang rumah ada pohon jambu air tua yang sedang berbuah lebat. Saya berkata pada Agus, "Mas, bagaimana kalau kita antar Nisa ke rumah ibu sebentar? Di sini panas sekali, apartemen kita juga belum selesai diperbaiki." Agus mengangkat wajahnya dari gambar proyek. "Boleh juga. Biar Nisa main-main di sana beberapa minggu." Nisa yang mendengar itu langsung melompat-lompat kegirangan. "Hore! Nisa ke rumah nenek. Nanti Nisa petik jambu buat nenek. Terus jambunya dibawa pulang buat nenek Wati juga." Saya melihat kebahagiaan putri saya dan hati saya melunak. Anak kecil tidak pernah mengerti bahwa orang dewasa terkadang tersenyum dan berkata manis, padahal di dalam hatinya sudah merencanakan hal lain. Malam itu saat makan malam, Agus memberitahu ibunya tentang rencana membawa Nisa ke Cianjur untuk liburan. Bu Wati yang sedang mengambil ikan bakar, tiba-tiba berhenti. Beliau menatap saya sejenak, lalu bertanya, "Pergi berapa lama?" Agus menjawab, "Sekitar sebulan, Bu. Kalau Nisa betah, mungkin lebih. Nanti kalau apartemen kami sudah selesai, baru kami jemput." Bu Wati tersenyum tipis. "Oh, ya sudah. Tapi kalau pergi terlalu lama, nanti orang-orang mengira kalian sudah tidak punya bagian lagi di rumah ini." Nasi di mulut saya tiba-tiba terasa kering. Saya berusaha menjaga suara tetap lembut. "Tidak, Bu. Kami hanya mengantar Nisa liburan saja. Barang-barang kami kan masih di kamar." Beliau meletakkan piringnya, suaranya pelan tetapi tajam. "Ibu hanya mengingatkan, rumah ini kan kamarnya juga terbatas. Maya sebentar lagi menikah, ibu masih banyak yang harus diurus." Maya, adik perempuan Agus, yang sedang asyik dengan ponselnya, mengangkat kepala dan tersenyum simpul.
Usianya 28 tahun, akan segera bertunangan dengan Randy Pratama, seorang agen properti. Maya melirik saya. "Kak Rina, liburan yang seru ya? Siapa tahu pas kakak pulang, kamarnya jadi kelihatan beda, biar ada suasana baru." Agus meletakkan sendoknya. "Beda bagaimana maksudmu?" Maya mengangkat bahu. "Aku kan cuma bercanda, Mas." Tegang amat. Bu Wati langsung membela. "Anak ini hanya bercanda. Ada urusan pernikahan sedikit saja, semua orang mukanya jadi serius." Suasana makan malam menjadi tegang. Nisa yang polos bertanya, "Nenek, nanti kalau Tante Maya menikah, Nisa boleh pakai gaun cantik, kan?" Bu Wati langsung mengubah nada suaranya. "Tentu boleh. Dong, cucu nenek harus pakai gaun paling cantik." Mendengar itu, saya kembali menyalahkan diri sendiri karena terlalu banyak berpikir. Mungkin ibu mertua saya memang galak dan lebih menyayangi putrinya, tetapi tidak mungkin sampai sekejam itu pada seorang anak kecil. Keesokan paginya, saya mengemasi beberapa setel pakaian, krayon Nisa, dan beberapa mainan kecil. Sebagian besar barang-barang, dokumen penting, dan foto pernikahan kami masih saya tinggalkan di kamar. Sebelum berangkat, Bu Wati berdiri di depan pintu, memandang sekeliling kamar lalu berkata, "Sini kunci kamarnya, biar sesekali ibu buka supaya tidak pengap." Saya sedikit ragu. Agus yang sedang membawa koper di bawah tangga berteriak, "Kasih saja, sayang." "Tidak apa-apa." Saya mengambil kunci serep dan memberikannya. Bu Wati menerimanya, sudut bibirnya sedikit terangkat. "Tenang saja, ibu yang jaga rumah. Kalian liburan saja yang tenang." Saat mobil mulai berjalan meninggalkan gang, Nisa menempelkan wajahnya ke kaca dan melambaikan tangan. "Nenek, Nisa pergi dulu ya. Nanti Nisa bawakan jambu." Bu Wati berdiri di depan gerbang, tangannya memegang kunci sambil tersenyum pada cucunya. Saat itu, saya melihat senyumannya tampak biasa saja. Tetapi ketika mengingatnya kembali, saya baru sadar ada sesuatu yang sangat dingin di balik senyuman itu. Mobil meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta. Nisa tertidur di bahu saya. Saya mengira perjalanan ini akan menjadi hari-hari tenang yang langka. Saya tidak tahu bahwa hanya 5 hari kemudian, barang-barang yang saya tinggalkan di kamar itu akan diangkut ke dalam mobil box dan dikirim ke rumah ibu saya, seperti mengembalikan barang milik orang asing. Kamar di lantai 2 itu, jika dilihat orang luar, mungkin hanya tampak sedikit lebih luas dari kamar lain di rumah itu. Tapi bagi saya, itu adalah bukti dari perjuangan kami sebagai suami istri. Saat saya baru menjadi menantu, kamar itu adalah gudang. Dindingnya penuh bercak lembab, lantainya keramik tua yang retak, dan sudut jendelanya berbau apek. Setiap kali hujan deras, air merembes masuk, membuat seluruh ruangan terasa dingin. Saat itu, Bu Wati hanya melambaikan tangan. "Kalian tinggal sementara saja, perbaiki sedikit sudah cukup. Rumah ini dari dulu ya begini, tidak ada yang kenapa-kenapa." Saya mendengarnya dan tidak berani membantah. Tapi saya berpikir lain. Entah sementara atau selamanya, tempat kami tidur setiap malam haruslah layak. Orang bilang, rumah adalah tempat berlabuh. Tanpa sudut yang nyaman, hati pun sulit untuk tenang. Saya berdiskusi dengan Agus untuk merenovasi kamar itu. Ia menghitung-hitung lalu menghela napas. "Kalau mau bagus, biayanya tidak sedikit, sayang." Saya berkata, "Mahal sedikit tidak apa-apa, kita usahakan. Nanti kalau punya anak, setidaknya tempatnya bersih." Maka, kami berdua mulai mengumpulkan uang. Agus menarik hampir seluruh tabungannya. Saya menjual sebagian perhiasan mas kawin dan mengambil pekerjaan akuntansi tambahan di malam hari untuk sebuah toko kenalan. Ada malam-malam di mana saya duduk di depan laptop hingga lewat tengah malam, mata terasa perih, tetapi di kepala saya hanya terbayang sebuah kamar yang terang dengan tirai berwarna krem, lemari tanam, dan meja kecil di dekat jendela. Total kami menghabiskan Rp250.000. Mengganti lantai, membuat lapisan anti rembes, membangun kamar mandi dalam, memasang instalasi listrik baru, membuat lemari tanam, membeli tempat tidur, AC, dan tirai. Pengerjaannya memakan waktu hampir sebulan. Hari ketika selesai, saya berdiri di tengah kamar, melihat cahaya matahari masuk melalui jendela,
dan rasanya ingin menangis. Hari itu Bu Wati juga naik untuk melihat. Beliau berjalan berkeliling, mengetuk-netuk permukaan lemari baru sambil tersenyum. Bagus juga. Kalian buat yang bagus, nanti kalau punya anak kan nyaman. Saya ingat betul kalimat itu. Bukan karena terdengar manis, tetapi karena saat itu saya menganggap ibu mertua saya telah mengakui bahwa kamar ini akan kami gunakan untuk jangka panjang. Saya tidak menyangka, ada ucapan yang diutarakan saat suasana hati sedang baik, namun saat berbenturan dengan kepentingan, bisa lenyap seringan asap. Setelah Nisa lahir, kamar itu semakin penuh dengan jejaknya. Di balik pintu ada goresan pensil, tempat Agus mengukur tinggi badannya setiap ulang tahun. Di sudut lemari ada stiker kucing yang Nisa pilih sendiri di toko buku. Di samping jendela ada meja kecil tempatnya mewarnai gambar Putri Duyung. Coretannya sampai keluar garis, lalu ia akan memamerkannya. Ibu, bagus tidak? Ada hari-hari di mana saya merasa sangat lelah. Cukup dengan melihatnya tertidur di ranjang itu, rambutnya terurai di bantal, tangannya memeluk boneka kelinci, semua rasa lelah seolah sirna. Tetapi sejak Maya bersiap untuk menikah, kamar itu mulai lebih sering disebut-sebut. Maya adalah adik kandung Agus, 9 tahun lebih muda darinya. Sejak kecil ia dimanjakan oleh Bu Wati seperti putri raja. Ia tidak punya pekerjaan tetap, hari ini berjualan kosmetik online, besok kursus kuku, lusa ingin membuka kafe. Tapi di media sosial, penampilannya selalu glamor, berfoto di hotel dan restoran mewah dengan keterangan foto seperti, wanita harus tahu cara mencintai diri sendiri. Saya tidak benci orang yang suka berdandan. Tapi yang membuat saya kesal adalah cara Maya menghabiskan uang tanpa berpikir, sambil sering mengkritik orang lain kampungan. Kekasihnya, Randy Pratama, 5 tahun lebih tua darinya, bekerja sebagai agen properti. Pertama kali datang ke rumah, ia mengenakan kemeja putih dengan parfum yang sangat wangi, bicaranya licin seperti belut. Baru duduk, ia sudah pamer. Zaman sekarang, siapa yang punya pola pikir aset, dialah pemenangnya. Uang yang diam adalah uang mati. Properti adalah cara untuk menjaga status. Bu Wati mendengarnya dengan mata berbinar. Beliau terus mengangguk-angguk. Randy ini kalau bicara berbobot sekali. Laki-laki ya harus begini. Agus yang duduk di sebelah saya hanya tersenyum basa-basi. Sementara saya merasa ada sesuatu yang tidak tulus dari orang ini. Orang baik terkadang sedikit bicara banyak bekerja. Orang yang setiap kalimatnya seperti sedang presentasi menjual kafling tanah, justru harus diwaspadai. Sejak Randy sering datang, Bu Wati mulai sering membawa Maya ke lantai 2. Suatu hari saat saya sedang menjemur pakaian di balkon, saya mendengar ibu dan anak itu berdiri di depan kamar saya. Maya berkata, "Bu, kamar ini kalau diubah jadi warna krem coklat, ditambah meja rias, pasti lebih bagus dari kamarku." Bu Wati menjawab pelan, tapi saya masih bisa mendengarnya. "Ya, nanti biar ibu yang atur. Anak perempuan menikah itu harus punya kamar yang membuat orang lain kagum. Jangan sampai besan melihat lalu bilang kita tidak bisa mengurus anak, kan malu." Saya keluar sambil berusaha tersenyum. Ibu dan Maya sedang lihat apa? Maya sedikit terkejut, lalu tersenyum santai. "Lagi lihat pencahayaan, Kak. Kamar kakak bagus sekali buat foto. Nanti aku pinjam ya buat foto prewedding." Saya berkata dengan lembut, "Kalau hanya beberapa foto boleh saja, tapi di kamar ini banyak sekali barang-barang kami dan Nisa, takutnya tidak leluasa." Bu Wati langsung menatap saya, tatapannya tidak galak, tetapi dingin. Menantu zaman sekarang aneh sekali. Segalanya diperhitungkan. Saudara sendiri pinjam kamar untuk foto saja takut hilang. Saya terdiam. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat saya terlihat picik. Jika saya menjawab, saya akan dibilang melawan. Malam itu saya ceritakan pada Agus. Ia yang sedang memeriksa gambar proyek hanya menghela napas. "Mungkin ibu dan Maya hanya bercanda, sayang. Jangan dimasukkan ke hati." Saya menatapnya. "Mas, aku tidak akan keberatan kalau hanya beberapa foto. Tapi aku takut ini bukan sekadar soal foto." Agus berhenti sejenak lalu mengusap keningnya. "Ibu memang lebih sayang Maya.
tapi tidak mungkin sampai mengambil kamar kita." Kalimat itu membuat saya sedih. Bukan karena ia membela ibunya, tetapi karena ia sepertinya tahu ada masalah, namun tetap memilih untuk menghindar. Sebelum kami sekeluarga berangkat ke Cianjur, Bu Wati naik ke kamar saat saya sedang melipat pakaian Nisa. Beliau berdiri di ambang pintu, memandang sekeliling sangat lama. Matanya menyapu tempat tidur, lemari tanam, meja belajar Nisa, lalu berhenti di dinding tempat foto keluarga kami tergantung. Beliau berkata, "Kamar ini memang yang paling terang di rumah." Saya tersenyum canggung. "Iya, Bu. Waktu direnovasi, saya sengaja pilih warna cat yang cerah." Beliau mengulurkan tangannya. "Sini kunci serepnya. Kalian kan pergi lama, biar ibu buka pintunya sesekali supaya tidak lembab." Saya ragu sejenak, tetapi Agus berteriak dari bawah. Nisa juga terus merengek ingin segera berangkat. Terpaksa saya mengambil kunci dan memberikannya. Bu Wati memegang kunci itu, memutarnya di tangannya, lalu berkata dengan nada setengah bercanda, "Liburan ya liburan saja yang tenang. Di dunia ini, apapun yang ditinggal kosong terlalu lama lalu dipakai orang lain, jangan salahkan siapa-siapa ya." Saya tertegun. Beliau sudah berbalik dan menuruni tangga. Saat itu, saya masih mencoba menghibur diri bahwa ibu mertua saya hanya asal bicara. Tetapi ada pertanda yang tidak perlu suara keras, cukup satu kalimat menggantung, satu tatapan lama di depan pintu, dan segenggam kunci di tangan orang lain. Itu sudah cukup untuk menjadi awal dari sebuah badai. 5 hari pertama di Cianjur berlalu begitu damai hingga saya mengira kekhawatiran saya berlebihan. Rumah ibu saya tidak besar, tetapi memiliki teras berlantai semen tua, rambatan labu siam di pagar, dan pohon jambu air di belakang dapur yang setiap siang menjatuhkan buah-buah merahnya. Nisa sangat menyukainya. Setiap pagi ia mengikuti neneknya menyiram sayuran, sore harinya ia duduk di teras mewarnai. Ia bahkan mengambil keranjang plastik kecil untuk memunguti jambu yang jatuh lalu berkata, "Ini Nisa simpan untuk Nenek Wati ya Bu." Nenek Wati pasti senang. Saya mendengarnya dan tenggorokan saya tercekat. Anak kecil menyayangi seseorang dengan tulus, sebening air hujan. Ia tidak tahu ada orang dewasa yang menerima kasih sayangnya tetapi di dalam hati masih penuh perhitungan. Sore itu, hujan baru saja reda di Cianjur. Halaman masih basah, angin meniup barisan pohon pisang di belakang rumah. Ibu saya, Bu Hartini, sedang di dapur memasak sayur asem. Aroma belimbing wuluh dan daun salam tercium harum. Saya duduk di dalam melipat pakaian kering, sementara Nisa tengkurap di teras mewarnai gambar Putri Duyung. "Ibu, Putri Duyung punya rumah sendiri tidak?" Saya tersenyum. "Punya, dong. Kalau rumah kita yang mana, Bu? Rumah Nenek Wati atau rumah Nenek Hartini?" Saya terdiam sejenak. Pertanyaan sederhana itu seperti menyentuh titik paling rapuh di hati saya. Saya menjawab dengan lembut, "Rumah kita adalah tempat di mana ada ayah, ibu dan Nisa. Rumah Nenek Wati dan Nenek Hartini adalah tempat orang-orang yang menyayangi Nisa." Baru saja saya selesai bicara, di luar gerbang terdengar suara rem mobil. Sebuah mobil box kecil berwarna biru berhenti, rodanya menyipratkan air hujan ke pinggir jalan. Saya mengira itu pengantar pupuk untuk ibu atau kiriman barang dari paman, jadi saya tidak langsung keluar. Lalu seorang pria bertopi turun, memegang ponsel sambil melihat nomor rumah, lalu memanggil dengan keras, "Permisi, rumah Ibu Rina Lestari?" Saya melangkah keluar dengan heran. "Iya, saya Rina. Ada kiriman apa ya?" Pria itu menatap saya, lalu membuka pintu belakang mobil boxnya. "Ada barang dikirim ke sini. Pengirimnya minta diantar semua ke rumah ibu Anda." Saya belum mengerti maksudnya diantar semua ketika pintu mobil box itu terbuka. Jantung saya seolah jatuh. Di dalam mobil ada koper-koper yang sangat saya kenal, koper hitam milik Agus yang gagangnya masih ditempeli selotip perak karena pernah patah saat kami ke Bali. Kotak kontainer biru tempat saya menyimpan selimut dan spray. Kardus-kardus bertuliskan barang Nisa dengan tulisan tangan saya sendiri. Bahkan bingkai foto pernikahan kami yang dibungkus seadanya dengan kain bekas. Saya berdiri mematung di gerbang.
Ibu saya yang mendengar suara mobil ikut keluar, tangannya masih memegang sendok sayur. Beliau melihat isi mobil box lalu menatap saya. "Rina, barang apa sebanyak ini, nak?" Saya tidak bisa menjawab. Sopir itu mulai menurunkan satu persatu kotak. Barang-barang itu dijejalkan begitu berantakan hingga membuatku miris. Gaun putri berwarna kuning milik Nisa menjulur keluar dari kardus dengan noda hitam. Kotak krayonnya terbuka, beberapa batang krayon menggelinding di halaman. Boneka kelinci putih yang selalu Nisa peluk saat tidur terjepit di antara sepatu kulit Agus dan pengering rambut saya. Nisa berlari keluar. Melihat boneka kelincinya, ia berseru, "Ibu, kenapa Kiki kotor?" Anak itu membungkuk, membersihkannya dengan tangan mungilnya. Pemandangannya yang sibuk di antara tumpukan barang berantakan membuat mata saya panas. Saya melangkah membuka kardus di sebelahnya. Di dalamnya, beberapa setel pakaian saya dijejalkan bersama dokumen-dokumen lama. Satu map dokumen tertekuk, bahkan ada yang terkena bekas tapak sepatu. Bingkai foto pernikahan kami tergeletak miring di tanah, kacanya retak memanjang tepat di tengah wajah saya. Saat itu, saya mengenakan kebaya putih, Agus berdiri di belakang saya sambil tersenyum. Dulu saya berpikir, sesulit apapun keluarga suami, asalkan kami sehati, kami akan selalu punya tempat untuk pulang. Kini, foto itu dikirim seperti barang yang tidak lagi dibutuhkan. Saya menoleh ke sopir, suara saya bergetar. "Pak, boleh saya tahu siapa yang mengirim ini?" Pria itu membuka ponselnya. "Pengirimnya atas nama Ibu Wati. Katanya beliau ibu mertua ibu. Beliau berpesan agar semua barang bapak dan ibu dikirim ke sini, tidak usah ditaruh di rumahnya lagi." Ibu saya mengepalkan sendok sayur di tangannya. Bibirnya terkatup rapat, wajahnya berubah dari kaget menjadi pucat karena marah. Tetapi di depan Nisa, beliau berusaha menahan diri. Sopir itu menyodorkan surat jalan. "Tolong tanda tangan di sini, Bu. Saya masih ada tujuan lain." Saya memegang pulpen dengan tangan dingin. Kepala saya terasa berdengung. Saya menandatanganinya dengan cepat, tanpa berpikir, tanpa melihat dengan teliti. Belakangan, tanda tangan tergesa-gesa di sore itu menjadi sesuatu yang membuat saya bergidik setiap kali mengingatnya. Tapi saat itu, saya hanya ingin semuanya cepat berakhir agar para tetangga tidak lagi menonton, agar putri saya tidak lagi bertanya hal-hal yang menyakitkan. Begitu sopir itu pergi, saya melihat di kardus terbesar tertempel secarik kertas yang dilipat dua. Saya mendekat dan membukanya. Tulisan tangan Bu Wati terlihat jelas, setiap hurufnya seolah berduri, "Kalau mau main lama di rumah ibumu, ya sudah tinggal saja sekalian. Kamar itu ibu siapkan untuk kamar pengantin Maya. Jangan pulang dan bikin berantakan lagi." Selesai membaca, telinga saya berdengung. Ibu saya merebut kertas itu dan membacanya. Beliau gemetar hingga sendok sayur di tangannya jatuh ke lantai. Beliau menggigit bibirnya, matanya memerah. Orang bisa saja tidak sayang menantu, tapi kenapa tega melakukan ini pada cucunya sendiri? Nisa baru 5 tahun, apa salahnya dia? Nisa memeluk boneka kelincinya, berdiri di dekat kaki saya. Ia mendongak, matanya yang bulat menatapku. "Ibu, apa Nenek Wati sudah tidak suka barang-barang Nisa lagi? Kita tidak pulang ke kamar kita lagi ya, Bu?" Saya berlutut di hadapannya, mengusap noda di pipinya. Saya ingin berkata tidak begitu, bahwa nenek masih sayang padanya, bahwa orang dewasa hanya sedang salah paham. Tetapi tenggorokan saya tercekat, ada kebohongan yang bisa diucapkan untuk menenangkan anak-anak, tetapi seorang ibu yang terlalu sakit hati tidak akan mampu mengucapkannya. Saya hanya memeluknya, berbisik, "Tidak apa-apa, sayang. Ada ibu di sini." Tetapi saya sendiri tidak tahu, kalimat "tidak apa-apa" itu untuk menenangkan putri saya, atau untuk menahan diri saya agar tidak menangis. Di seberang jalan, beberapa tetangga sudah membuka sedikit pintu mereka, mengintip. Hujan baru saja reda, matahari sore tiba-tiba muncul, cahayanya menyinari tumpukan koper, kardus, foto pernikahan yang retak, dan mainan putri saya yang kotor. Semuanya tergeletak di tengah halaman rumah ibu saya. Seperti bukti dari sebuah pengusiran yang direncanakan dengan dingin. Saya memeluk Nisa erat-erat.
Untuk pertama kalinya selama menjadi menantu, saya mengerti rasanya dihapus dari sebuah rumah. Bukan dengan bentakan, melainkan dengan sebuah mobil box dan beberapa baris tulisan yang begitu kejam. Hampir pukul 6 sore, Agus baru tiba. Dari ujung gang, saya sudah mendengar suara motornya berhenti di depan gerbang. Biasanya, begitu mendengar suara ayahnya, Nisa akan berlari keluar sambil berteriak, "Ayah!" Tapi hari itu, anak itu hanya duduk meringkuk di teras, memeluk boneka kelincinya yang kotor dengan wajah muram. Agus masuk, kemejanya masih berdebu, tangannya memegang helm. Begitu melihat tumpukan kardus, koper, dan bingkai foto pernikahan yang retak di tengah halaman, ia berhenti. Saya menatapnya, tenggorokan saya tercekat. Ibumu yang mengirimnya. Agus tidak langsung bicara. Ia dengan perlahan memarkir motornya, lalu melangkah mendekati tumpukan barang. Saya pikir ia akan langsung menelepon Bu Wati. Akan marah, akan berteriak seperti orang yang harga dirinya diinjak-injak. Tapi tidak. Ia hanya membungkuk dan mengambil secari kertas tulisan tangan ibunya. Ia membacanya sangat lama. Wajahnya tidak memerah, tidak juga berubah drastis. Hanya tangannya yang memegang kertas itu yang mengepal begitu erat hingga ujung kertasnya kusut. Ibu saya berdiri di sampingnya, suaranya bergetar karena marah. "Agus, apa pantas ibumu melakukan ini? Anakku pulang ke sini untuk liburan, bukan diusir dari rumah suaminya. Barang-barang cucuku sampai dibuang seperti ini." Agus melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku. Ia menunduk di hadapan ibu saya. "Bu, saya minta maaf, biar saya yang urus masalah ini, tapi tolong jangan bereskan apapun dulu, biarkan seperti ini." Ibu saya menatapnya, matanya masih merah. "Ibu tidak takut membereskannya. Ibu hanya takut kamu menyuruh Rina sabar lagi." Kalimat itu seperti pukulan telak di dadanya. Agus terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara pelan tapi tegas, "Kali ini, saya tidak akan menyuruh Rina sabar lagi." Mendengar kalimat itu, air mata saya tumpah. Bukan karena saya langsung merasa dibela, tetapi karena setelah bertahun-tahun menjadi menantu, ini pertama kalinya saya mendengar suami saya mengatakannya dengan nada yang begitu mantap. Nisa dengan ragu mendekat, menarik ujung kemeja ayahnya. "Ayah, apa Nenek Wati tidak mengizinkan kita pulang ke kamar kita lagi?" Agus berjongkok setinggi putrinya, membersihkan debu di boneka kelinci itu, lalu memeluk Nisa. "Tidak ada yang berhak mengusir Nisa dari rumah ayah dan ibu, ingat itu." Nisa mengerjap. "Tapi nenek menulis surat." Agus terdiam. Saya melihat lehernya menegang. Ia mencium rambut putrinya lalu berkata, "Surat itu urusan orang dewasa, Nisa tidak salah apa-apa." Malam itu, masakan ibu saya hampir tidak tersentuh. Nisa hanya makan setengah mangkuk lalu tertidur di kursi, tangannya masih memegang boneka kelincinya. Ibu menggendongnya ke kamar. Sementara saya dan Agus duduk di ruang tamu di antara tumpukan barang yang belum tersentuh. Agus mengeluarkan ponselnya, menyalakan kamera. Ia memotret setiap kardus, setiap koper, setiap barang yang dijejalkan berantakan. Ia memotret bingkai foto pernikahan yang retak, kotak krayon Nisa yang terbuka, dan selotip yang masih menempel di surat ibunya. Saya duduk di sebelahnya. Hati saya sakit sekaligus aneh. Suami yang dulu selalu diam jika ibunya berkata keras, hari ini juga diam. Tapi diamnya kali ini bukan menghindar. Ini seperti seseorang yang sedang mengumpulkan batu satu persatu untuk membangun kembali dinding perlindungan bagi istri dan anaknya. "Mas tidak menelepon ibu?" tanyaku pelan. Agus tidak mengangkat wajahnya. Kalau menelepon sekarang, yang kudengar hanya tangisan ibu dan tuduhan bahwa aku berlebihan. "Belum perlu. Lalu Mas mau bagaimana?" Ia meletakkan ponselnya, menatap lurus ke arahku. Menghitung semuanya sampai tuntas. 3 kata itu membuat tulang punggungku merinding. Bukan karena takut padanya, tetapi karena aku tahu, ia telah mencapai batas kesabarannya. Ia membuka setiap kardus, memeriksa isinya. Pakaian dipisahkan, dokumen-dokumen juga. Barang-barang Nisa dikumpulkan di satu sudut. Ada gaun putri Nisa yang terjepit di bawah kotak perkakas tua. Ia mengambilnya,
membersihkannya dengan sangat lembut. Lalu ia melihat map coklat milikku. Kamu masih simpan kwitansi renovasi kamar? Aku mengangguk. Ada. Di dalam map itu. Kontrak tukang, bukti transfer, tagihan interior, semuanya masih ada. Agus membuka map itu. Memeriksa lembar demi lembar. Kontrak lapisan anti rembes, tagihan lantai kayu, uang muka lemari tanam, bukti transfer untuk tim tukang. Total Rp250.000, belum termasuk pernak-pernik kecil yang ku beli sendiri. Kamar itu, kata Agus dengan suara rendah, bukan milik ibu yang bisa diberikan pada siapapun sesukanya. Setidaknya, aset yang kita tanam di sana harus dihitung dengan jelas. Aku menatapnya dengan haru. Aku tidak sesakit hati soal uangnya, Mas. Aku sakit hati dengan cara ibu melakukannya. Ibu mengusir Nisa juga. Mas lihat kan? Agus memejamkan mata. Lama sekali sebelum ia berkata, aku lihat. Dan aku salah karena selama ini selalu berpikir mengalah akan membuat rumah tangga damai. Aku tidak menyalahkannya lagi. Terkadang, seorang pria yang mengakui kesalahannya sendiri jauh lebih sulit daripada memberikan 100 alasan. Tetapi saat ia membuka tas dokumen hitam miliknya, raut wajahnya berubah. Ia memeriksa satu persatu kantong, lalu berdiri dan berjalan ke arah koper. Ia memeriksanya lagi. Semakin ia memeriksa, wajahnya semakin dingin. Ada yang hilang, Mas? Tanyaku panik. Agus berbalik menatapku. Fotokopi sertifikat apartemen yang sudah dilegalisir, perjanjian jual-beli, dokumen pinjaman bank, salinannya hilang semua. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana bisa hilang? Bukankah Mas simpan di tas itu? Iya, di kantong dalam yang ada resletingnya. Aku teringat sesuatu. Sebelum kami berangkat, Bu Wati naik ke kamar untuk meminta kunci serep, katanya agar bisa membuka pintu sesekali. Saat itu aku sedang sibuk mengemas barang Nisa, Agus memanggil dari bawah. Aku terburu-buru memberikan kunci itu pada beliau. Aku menceritakannya kembali. Suaraku bergetar. Ibu memegang kuncinya sejak hari itu. Aku bahkan melihat beliau berdiri lama sekali menatap lemari dokumen, tapi kupikir beliau hanya melihat-lihat. Agus tidak bicara. Ia menutup tas dokumennya dengan sangat perlahan. Ruangan menjadi begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jam dinding di rumah ibuku. Beberapa saat kemudian, ia mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Suaranya rendah tetapi jelas. Doni? Kamu kenal orang yang bisa membuat berita acara kejadian? Aku perlu mencatat kondisi barang-barang yang dipindahkan secara sepihak. Ada surat tulisan tangan, surat jalan pengiriman, dan foto lengkap. Di seberang sana terdengar pertanyaan. Agus menjawab, ini bukan lagi soal istri marah sama ibu. Aku curiga ada yang mengambil dokumen apartemenku. Aku duduk membeku. Saat itulah segalanya di kepalaku mulai terhubung. Sindiran-sindiran Bu Wati. Kunci serep. Mobil box. Surat pengusiran. Dokumen yang hilang. Agus menutup telepon lalu menoleh ke arahku. Cahaya lampu kuning menerpa wajahnya, membuat matanya terlihat lebih dalam dan dingin. Ia berkata kata demi kata, ibu bukan hanya mengambil kamar, ibu mengambil sesuatu yang lain. Aku merasa tanganku dingin sekali. Di luar, angin malam meniup kardus-kardus yang belum sempat dibereskan, membuat selotip di atasnya berdesis. Suara kecil itu, di dalam hatiku saat ini, terdengar seperti pintu yang baru saja dibanting tertutup di belakangku. Keesokan paginya, saya terbangun karena getaran ponsel yang terus-menerus. Semalam saya hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, saya kembali melihat tumpukan barang di halaman, gaun Putri Nisa yang kotor, dan surat yang ditulis Bu Wati seperti sebilah pisau dingin. Baru menjelang pagi saya bisa terlelap sejenak, namun suara notifikasi pesan terus berbunyi. Saya membuka ponsel. 3 atau 4 teman lama mengirimkan tautan yang sama. Ada yang bertanya, Rin, ini kamar di rumahmu bukan? Yang lain bertanya langsung, kenapa adik iparmu posting foto di dalam kamar kalian? Saya mengklik tautan itu. Begitu melihat fotonya, jantung saya seperti diremas. Maya berdiri di tengah kamar lantai 2 kami.
Ia mengenakan gaun sutra berwarna krem, rambutnya ditata ringan, tangannya memegang segelas jus, dan bibirnya tersenyum cerah seolah itu adalah miliknya sejak lama. Di belakangnya adalah tempat tidur saya dan Agus, tetapi spray biru muda pilihan saya sudah diganti dengan spray berwarna putih gading. Tirai jendela juga diganti dengan jenis vitrase tipis yang melambai, persis seperti studio foto pernikahan. Keterangan di atas foto itu membuat seluruh tubuh saya dingin. Akhirnya punya kamar pengantin yang disiapkan khusus oleh Mama. Rasanya disayang itu memang beda. Saya membaca berulang kali kalimat rasanya disayang itu memang beda dan tenggorokan saya tercekat. Beda apanya? Beda karena barang-barang kami dilempar ke mobil box? Beda karena mainan seorang anak 5 tahun dikirim seperti sampah? Atau beda karena cukup dengan menjadi putri kesayangan Bu Wati, ia bisa masuk ke kamar orang lain, mengganti spray, mengganti tirai, dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa? Tangan saya gemetar. Nisa duduk di sebelah saya, rambutnya masih acak-acakan. Ia mengucek mata, melihat ke layar ponsel, lalu tiba-tiba matanya terbuka lebar. Ibu, kenapa Tante Maya ada di dalam kamarku? Saya bergegas mematikan layar, tapi sudah terlambat. Nisa menatap saya lekat-lekat, matanya yang bulat melebar. Ibu, meja Nisa di mana? Tempat Nisa mewarnai di mana? Saya tidak tahu harus menjawab apa. Mengatakan pada anak kecil bahwa kamarnya dipinjam? Tapi pinjam macam apa sampai semua barang diganti? Mengatakan Tante Maya hanya berfoto untuk iseng? Tapi iseng macam apa yang dibangun di atas kesedihan orang lain? Saya memeluknya, mengelus rambutnya. Nisa cuci muka dulu sama nenek ya, nanti ibu bicara sama ayah. Nisa menunduk, berbisik. Nisa tidak suka Tante Maya di kamar Nisa. Satu kalimat sederhana itu, tapi rasanya lebih menyakitkan daripada bentakan orang dewasa. Anak kecil mungkin tidak mengerti segalanya, tapi ia bisa merasakan. Apa yang menjadi miliknya diambil, ia tahu. Siapa yang tulus menyayanginya? Siapa yang membuatnya takut? Ia juga tahu. Agus masuk dari halaman. Tangannya masih memegang cangkir kopi buatan ibu saya. Melihat raut wajah saya, ia langsung bertanya, "Ada apa?" Saya memberikan ponsel kepadanya. Ia melihat foto itu sangat lama, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya rahangnya yang mengeras, tatapannya perlahan menjadi dingin. Saya melihat jarinya memperbesar setiap sudut foto. Awalnya saya pikir ia melihat tempat tidur, tirai, atau foto prewedding Maya dan Randy yang digantungkan di dinding yang tadinya memajang foto keluarga kami. Tapi kemudian, ia berhenti di sudut meja rias. Lihat ini. Saya mendekat. Di belakang Maya, di atas meja, ada sebuah map biru yang diikat dengan tali karet merah. Jantung saya berdebar kencang. Saya mengenali map itu. Saya sendiri yang menempelkan label kecil di luarnya. Apartemen Bekasi. Di dalamnya ada fotokopi sertifikat yang sudah dilegalisir, perjanjian jual beli, dokumen KPR, dan beberapa berita acara serah terima dengan pihak kontraktor. Saya tergagap. Kenapa bisa ada di sana? Bukannya kemarin Mas bilang hilang? Agus tidak menjawab. Ia mengambil ponselnya, memperbesarnya lagi, lalu menyimpan tangkapan layar. Wajahnya kini bukan lagi sekadar marah. Itu adalah ekspresi seseorang yang baru menyadari bahwa di balik pintu yang ia kira hanya berisi masalah keluarga, ternyata ada jebakan yang lebih besar. Ia segera menelepon Bu Dewi, staf manajemen apartemen kami. Saya duduk di sebelahnya, mendengarkan setiap dering telepon dengan jantung berdebar. Halo Bu Dewi? Saya Agus, pemilik unit B, 1206. Beberapa hari ini apa ada yang datang menanyakan soal unit saya? Bu, di seberang sana terdengar jawaban, wajah Agus menjadi gelap. Ia menyalakan pengeras suara. Suara Bu Dewi terdengar sedikit ragu. Iya Pak. 2 hari lalu ada seorang pria bernama Randy Pratama datang. Katanya beliau kerabat Bapak, menanyakan prosedur penggantian kunci dan pendaftaran penghuni baru. Kami tanyakan surat kuasa dari Bapak, katanya akan menyusul. Jadi belum kami proses. Saya mendengar nama Randy dan tulang punggung saya terasa dingin.
Agus bertanya lagi. Apa dia bisa masuk ke unit, Bu? Tidak bisa, Pak. Kami tidak izinkan. Lagi pula unit Bapak kan sedang direnovasi. Tukang yang masuk juga sesuai daftar nama yang lama. Tapi, dia sempat bertanya, kalau mau mengukur untuk interior, butuh surat apa saja? Saya mengepalkan kedua tangan. Mengukur interior? Apartemen kami yang cicilannya masih kami bayar setiap bulan, kini sudah ada orang lain yang berencana masuk untuk mengukurnya seolah itu miliknya. Agus menarik napas dalam-dalam. Mulai hari ini, tolong kunci semua akses masuk. Selain saya dan istri saya, tidak ada yang boleh masuk ke unit. Kalau ada yang datang, tolong rekam CCTV dan catat informasinya untuk saya. Bu Dewi langsung menjawab. Baik, Pak. Saya mengerti. Untung Bapak telepon lebih awal. Setelah telepon ditutup, ruang tamu di rumah ibu saya menjadi sunyi senyap. Di dapur, suara ibu saya yang sedang mencuci sayur juga berhenti. Pasti beliau sudah mendengar semuanya. Saya menatap Agus, suara saya serak. Mas pikir, Ibu dan Maya mau melakukan apa? Agus meletakkan ponsel di meja. Ia menatap foto itu sekali lagi, matanya berhenti pada senyuman Maya, lalu pada map di belakangnya. Bukan lagi pikir, Rina. Mereka bukan hanya mengambil kamar di lantai 2. Mereka mau mengambil apartemen kita. Ia tidak menjawab langsung, tapi keheningannya lebih menakutkan dari pengakuan manapun. Tepat saat itu, ponsel saya menyala. Pesan dari Maya, hanya satu kalimat singkat, Kakak kalau mau liburan di kampung, ya nikmati saja. Urusan rumah biar diurus sama yang lebih pantas. Jangan serakah, nanti malu-maluin keluarga. Saya menunjukkan pesan itu pada Agus. Ia membacanya tanpa emosi, hanya berkata, simpan. Jangan dihapus satu huruf pun. Saya menatap putri saya yang sedang duduk di teras, dengan telaten membersihkan boneka kelincinya yang kotor dengan sapu tangan. Ia membersihkannya dengan sangat hati-hati, seolah takut boneka itu juga bisa merasa sedih. Pada saat itu, saya mengerti. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang tidak suka menantunya, bukan lagi soal adik ipar yang terlalu dimanja. Ketika seseorang sudah berani memegang dokumen properti, berani mengirim orang untuk mengganti kunci apartemen kita, itu bukan lagi kemarahan sesaat. Itu adalah perhitungan. Dan jika sudah perhitungan, air mata atau ikatan keluarga tidak bisa lagi dipakai untuk menutupinya selamanya. Setelah foto yang diunggah Maya, ponsel saya tidak pernah tenang. Awalnya hanya beberapa pesan menanyakan kabar, lalu nada bicara orang-orang mulai berubah. Seorang bibi dari pihak suami mengirimi saya pesan, Rina, tante dengar dari ibumu, kalian suami istri menuntut kamar dan rumah, sampai membawa cucunya pergi untuk menekan beliau. Jadi menantu itu harus pandai menempatkan diri, jangan membuat suami serba salah. Saya membacanya dan tangan saya terasa dingin. Saya yang menuntut kamar dan rumah. Saya yang barang-barangnya dikirim paksa ke rumah orang tua. Saya yang putrinya memeluk boneka kotor sambil bertanya kenapa tidak boleh pulang ke kamarnya lagi. Tapi hanya dalam semalam, di mulut keluarga suami, saya sudah menjadi perempuan serakah. Belum sempat tenang, muncul lagi pesan dari seorang paman. Nak, orang tua kadang memang emosional, tapi sebagai anak jangan ikut tegang. Ibu mertuamu hanya punya satu rumah itu untuk masa tuanya, jangan karena urusan kamar kecil, tali persaudaraan jadi putus. Saya tertawa. Tertawa sampai air mata saya keluar. Kamar kecil. Di mulut orang lain terdengar seringan piring dan gelas. Tapi itu adalah hasil keringat kami senilai 250 juta rupiah. Itu adalah tempat tidur putri saya. Goresan-goresan tinggi badannya di balik pintu. Ada hal-hal yang karena orang lain tidak ikut mengeluarkan uang dan tenaga, mereka bisa membicarakannya seringan angin lalu. Saya memberikan ponsel pada Agus. Ia membaca setiap baris pesan tanpa mengubah ekspresi, hanya jarinya yang mengetuk-ngetuk meja berulang kali. Saya berkata dengan suara tercekat, Mas lihat, kan? Ibumu sudah menelepon seluruh kerabat. Sekarang semua orang mengira aku yang menghasut Mas untuk merebut rumah. Agus meletakkan ponselnya. Jangan dibalas. Kalau tidak dibalas,
mereka pikir kita yang salah. Kalau dibalas saat sedang marah, kita hanya memberi mereka bahan baru untuk dipelintir. Saya menatapnya. Kalimat itu tidak seperti Agus yang dulu. Dulu, setiap kali ibunya membuat saya sedih, ia akan berkata, "Sudah, sabar saja, ibu kan sudah tua." Hari ini, ia tidak menyuruh saya sabar. Ia menyuruh saya menjaga diri. Di teras, Nisa duduk bersama neneknya, dengan hati-hati menempelkan selotip pada kotak krayonnya yang rusak. "Kalau diperbaiki jadi bagus lagi kan, Nek?" Ibu saya mengelus kepala cucunya, suaranya serak. "Iya, sayang. Yang rusak bisa diperbaiki. Tapi hati orang dewasa yang dirusak, lebih sulit memperbaikinya." Saya mendengarnya dan hati saya terasa sakit. Siang harinya, Maya mengunggah tulisan lagi. Ia tidak menyebut nama saya, tetapi semua orang yang membaca pasti tahu. Ada orang yang beralasan mengajak anaknya liburan, lalu menyeret suaminya untuk memihak keluarganya demi menekan ibu mertua. Rumah ini bukan tempat yang bisa diambil seenaknya. Wanita yang bijak itu menjaga nama baik keluarga, bukan pandai bermain peran sebagai korban. Di bawahnya, teman-temannya berkomentar ramai. "Sabar ya, Kak. Mau nikah malah ada masalah. Menantunya parah banget. Kalau aku jadi kamu, sudah kulawan." Saya membaca kalimat bermain peran sebagai korban dan tidak tahan lagi. Saya mengambil ponsel, berniat menulis balasan yang sangat panjang. Mengunggah foto surat yang ditulis Bu Wati, foto barang-barang yang dibuang, dan pesan yang dikirim Maya. Tapi Agus menahan tangan saya. "Jangan," saya membentak. "Mas masih mau aku diam sampai kapan? Mereka sudah menghinaku di depan semua orang." Agus menatap saya, suaranya rendah tetapi tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu dizalimi. Tapi kita harus melangkah dengan benar. Ibumu ingin kamu terpancing emosi agar masalah ini berubah menjadi menantu melawan mertua. Kalau kamu membalas dengan makian, mereka sudah menang setengah." Saya terengah-engah, air mata jatuh ke layar ponsel. Dada saya terasa sesak seperti ditimpa batu. Ibu saya masuk dari teras, meletakkan segelas air hangat di hadapan saya. Beliau berkata perlahan, "Rina, dengarkan Agus. Pohon yang lurus tidak takut pada bayangan yang bengkok. Tapi pohon lurus yang berdiri sendirian di tengah badai juga bisa patah. Harus ada patok, ada tali, dan ada saksi." Kalimat ibu membuat saya sedikit tenang. Bu Hartini seumur hidupnya tidak sekolah tinggi, tetapi pengalamannya luas. Beliau paham, di dunia ini, menjadi benar saja tidak cukup. Benar juga harus disertai bukti. Sore itu, Agus menelepon Dewi, sahabat saya yang seorang pengacara. Begitu mendengar ceritanya, Dewi terdiam sejenak lalu berkata melalui pengeras suara, "Mulai sekarang, kalian berdua jangan berdebat di media sosial. Jangan hapus satu pesan pun. Ambil tangkapan layar semua postingan, komentar, panggilan tak terjawab. Simpan surat jalan pengiriman, surat tulisan tangan, foto kondisi barang. Apapun yang terlihat sepele, simpan." Saya bertanya, "Dewi, ini kan masalah internal keluarga. Apa tidak berlebihan?" Suara Dewi sangat tenang. "Rina, mereka sudah mengirim barang-barangmu seperti mengusirmu dan memegang dokumen apartemenmu. Ini bukan lagi soal mertua dan menantu bertengkar karena masakan. Perasaan adalah perasaan, aset adalah aset, harga diri adalah harga diri. Jangan dicampur aduk, agar mereka tidak bisa menggunakan ikatan darah untuk menginjak-injakmu." Agus menimpali, "Aku ingin membuat berita acara tentang kondisi barang-barang ini." Dewi langsung setuju. "Bisa. Besok aku kenalkan pada Mas Doni, seorang notaris. Tapi ingat, biarkan barang-barangnya apa adanya, jangan dirapikan. Semakin otentik, semakin kuat nilainya." Saya melihat sekeliling ruang tamu ibu saya, kardus-kardus itu masih menumpuk di sudut. Bingkai foto pernikahan yang retak saya sandarkan di dinding. Setiap kali melihatnya, hati saya terasa teriris. Tapi sekarang saya mengerti. Justru hal-hal yang buruk rupa itulah yang menjadi bukti perlakuan mereka pada kami. Malam harinya, kerabat dari pihak suami terus menelepon Agus. Ia menyalakan pengeras suara agar saya ikut mendengar. Seorang paman berkata, "Agus,
Paman bicara jujur ya. Ibumu sudah membesarkanmu. Sekarang kamu demi istri membuat ibumu sedih, itu tidak baik. Laki-laki itu harus tahu bakti. Agus menjawab dengan sangat tenang. Paman benar, laki-laki harus berbakti. Tapi istri saya barang-barangnya dikirim paksa, putri saya diusir dari kamarnya. Lalu bakti saya pada istri dan anak saya bagaimana, Paman? Di seberang sana hening sejenak. Agus melanjutkan, saya tidak menuntut rumah siapapun. Saya hanya bertanya mengapa barang-barang kami dipindahkan tanpa persetujuan kami. Kalau Paman mau menasihati, tolong nasihati kedua belah pihak. Paman itu tergagap lalu menutup telepon. Saya menatap Agus. Tiba-tiba saya merasa ia begitu akrab sekaligus asing. Masih pria pendiam yang sama, tetapi dalam suaranya hari ini ada sebuah garis batas yang jelas, garis batas yang dulu tidak pernah berani ia tarik antara ibu kandungnya dan istri serta anaknya. Malam itu, setelah Nisa tertidur, saya duduk lama di sampingnya. Anak itu memeluk boneka kelincinya yang sudah dicuci bersih. Saya mengelus rambutnya, bertanya pada diri sendiri, jika hari ini saya terus mengalah, apa yang akan ia pelajari nanti? Bahwa perempuan harus mengalah demi kedamaian? Bahwa sesama keluarga boleh saling menyakiti? Orang sering berkata, dicincang tak akan putus. Tapi jika ikatan darah itu terus menuntut pengorbanan, terus mengatasnamakan keluarga untuk mengambil hasil jerih payah orang lain, terkadang hubungan dengan orang lain yang tidak sedarah justru terasa lebih menenangkan. Saya menoleh ke Agus, berbisik, aku tidak mau menang atau kalah dari ibumu. Aku hanya ingin anak kita tidak dianggap seperti barang bawaan. Agus menggenggam tangan saya. Tangannya kasar karena pekerjaan proyek, tetapi hangat. Aku tahu. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan ibu menggunakan air matanya untuk membuatmu terlihat salah. Di luar, hujan kembali turun. Di tengah suara hujan itu, hati saya masih sakit, tetapi tidak lagi panik seperti saat mobil box itu datang. Karena setidaknya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak lagi berdiri sendirian di hadapan seluruh keluarga suami yang mencoba memutarbalikkan kebenaran. Pagi hari keempat setelah mobil box itu datang, saya sedang memilah mainan Nisa ketika telepon berdering. Nomor yang menelepon adalah Bu Titin, tetangga persis di sebelah rumah ibu mertua saya. Bu Titin memiliki warung kelontong kecil di depan rumahnya. Orangnya ceplas-ceplos tapi baik hati. Dulu saat saya masih tinggal di sana, ia sering melihat saya pulang kerja larut malam sambil menenteng belanjaan. Ia sering berkata, jadi menantu zaman sekarang itu berat. Orang luar lihatnya enak, padahal punggung rasanya lebih pegal dari kuli panggul. Begitu saya angkat, ia merendahkan suaranya. Rina, kamu di rumah ibumu, kan? Iya, Bu. Ada apa ya? Di seberang sana hening sejenak. Saya samar-samar mendengar suara orang berbicara, suara kursi diseret, dan suara palu memukul besi. Bu Titin sepertinya menjauh ke sudut yang lebih sepi sebelum melanjutkan, Ibu mau kasih tahu sesuatu. Kamu dengar baik-baik ya. Di rumah sebelah sedang pasang tenda besar untuk acara lamaran Maya. Halaman depannya dihias lampu. Seserahannya sudah dipajang, bahkan mereka sewa dekorator profesional. Saya mencengkeram ponsel. Iya, Bu. Saya tahu dia akan lamaran. Tapi ada apa ya? Suara Bu Titin semakin pelan. Ada. Kemarin Ibu dengar Bu Wati bicara dengan pihak besan. Beliau pamer, katanya setelah menikah, Maya dan suaminya akan tinggal di kamar besar di lantai 2. Beliau juga bilang, sebentar lagi akan ada apartemen khusus untuk mereka, jadi tidak perlu berdesakan di rumah lama. Saya berdiri membeku di tengah ruangan. Boneka kecil di tangan saya jatuh ke lantai tanpa saya sadari. Saya bertanya lagi, suara saya kering. Ibu dengar jelas soal apartemen, Bu? Jelas sekali. Ibu kan sedang di warung, mereka bicaranya keras-keras. Si Randy itu senyumnya lebar sekali. Katanya kalau sudah ada tempat tinggal yang jelas, pihak laki-laki baru tenang. Ibu dengarnya sampai panas dingin. Kamar itu kan Ibu tahu kalian yang renovasi. Soal apartemen Ibu tidak tahu, tapi Ibu rasa ini tidak beres, makanya Ibu telepon kamu. Saya bersandar di meja.
Di kepala saya terbayang map biru di belakang punggung Maya dalam foto itu, lalu panggilan telepon dari Bu Dewi, dan cerita Randy yang datang menanyakan soal ganti kunci. Semuanya bukan lagi potongan-potongan terpisah. Semuanya terhubung menjadi sebuah rencana yang dingin. Saya berbisik, "Terima kasih, Bu. Tolong jangan sampai mereka tahu Ibu yang menelepon saya." Bu Titin menghela napas. Ibu sudah tua, tidak takut dimusuhi. Ibu hanya kasihan sama Nisa. Dulu ibu lihat dia menempel stiker kucing di pintu kamarnya. Sekarang orang dewasa tega sekali sampai barang anak kecil pun dibuang. Di dunia ini, serakah apapun boleh, tapi jangan serakah di atas air mata anak kecil. Saya menutup telepon, tubuh saya masih gemetar. Ibu saya keluar dari dapur. Melihat wajah saya pucat, beliau bertanya, "Siapa yang telepon, Nak?" Saya menceritakan setiap kata Bu Titin. Bu Hartini, setelah mendengar, meletakkan sekeranjang kangkung dengan keras ke meja hingga beberapa tangkai sayur berjatuhan. Sudah ibu duga, mereka bukan hanya mau kamarnya, mereka mau mengambil apartemen kalian untuk pamer kebesan. Saya duduk di kursi, kedua tangan memegangi kepala, merasa tidak berdaya. Saya tidak sesakit hati soal kamar, tetapi soal hati nurani. Bu Wati pernah menggendong Nisa, pernah bilang cucunya adalah yang paling manis. Tapi saat harus mengurus Maya, beliau bisa menyingkirkan cucunya itu seperti menepis sebutir debu. Sore itu, Agus pulang lebih awal. Begitu masuk, saya langsung memberikan ponsel saya yang berisi catatan percakapan dengan Bu Titin. Agus membacanya, wajahnya tanpa ekspresi. Ia terdiam sangat lama, lalu bertanya, "Kapan tanggal lamarannya?" "Lusa. Tanggal 12 Juni. Ia mengangguk, berdiri, dan mengambil tas dokumen hitamnya. Sejak barang-barang kami dikirim, tas itu tidak pernah jauh darinya. Ia membukanya, meletakkan satu persatu isinya di atas meja, surat dari ibunya, surat jalan pengiriman dengan tanda tangan saya, foto-foto barang yang berantakan, kontrak renovasi senilai 250 juta, bukti transfer, sisa dokumen apartemen, pesan dari Maya, dan tangkapan layar postingan Maya yang pamer kamar pengantin. Saya menatap tumpukan kertas itu, hati saya sakit sekaligus bingung. Mas mau membawa semua ini ke sana? Iya. Untuk bertengkar dengan ibu? Agus mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan yang anehnya sangat tenang. Bukan. Untuk meminta ibu menjelaskannya di depan semua orang. Saya tertegun. Ia melanjutkan, "Kalau sekarang aku meneleponnya, ibu akan bilang aku memfitnah. Maya akan menangis, Randy akan cuci tangan. Tapi di hari lamaran, di depan kedua keluarga besar, jika mereka sudah terlanjur menjanjikan apartemen itu sebagai bagian dari hantaran, mereka sendiri yang harus menjelaskannya." Saya mendengarnya dan tulang punggung saya merinding. Agus yang dulu selalu takut ibunya kehilangan muka, kini justru memilih momen di mana ada paling banyak orang untuk menuntut kejelasan. Bukan karena ia ingin mempermalukan ibunya, tetapi karena Bu Wati telah menggunakan keramaian itu kerabat dan pihak besan untuk menekan kami. Untuk mengurai benang kusut di tengah pasar, terkadang kita tidak bisa melakukannya diam-diam di dapur. Agus menelepon Dewi. Dewi, setelah mendengar rencananya, langsung setuju. Bagus. Hari itu saya akan datang. Tapi ingat, kita datang bukan untuk memaki. Kita datang untuk bertanya. Agar mereka menjawab. Dan agar semuanya tercatat. Semakin tenang, semakin kuat posisi kita. Agus bertanya. Perlu Mas Doni ikut? Perlu. Ada notaris yang mencatat kejadian akan lebih baik. Jangan sampai nanti mereka bilang kita mengarang cerita. Saya duduk di sebelahnya. Hati saya terasa berat. Sekalipun diperlakukan buruk, saya tetap merasa sakit membayangkan harus kembali ke rumah itu di hari lamaran Maya. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang pernah saya tinggali. Orang bilang, masalah keluarga diselesaikan di dalam. Tapi keluarga suami saya sudah membuka pintunya lebar-lebar, memamerkan harga diri saya, menjanjikan aset saya. Jika saya terus diam, mungkin mereka akan menganggap diam adalah setuju. Bu Hartini setelah mendengar rencana itu langsung memutuskan. "Ibu ikut dengan kalian." Saya buru-buru berkata, "Bu,
di rumah saja dengan Nisa. Saya tidak mau ibu ikut dalam masalah ini. Beliau menatap saya, suaranya tegas. Anak ibu dihina, masa ibu diam saja di rumah? Nisa ibu bawa. Kalau suasana memanas, ibu bawa dia ke rumah Bu Titin. Tapi ibu harus ada di sana, bukan untuk bertengkar, tapi agar mereka tahu, putri ibu bukan anak sebatang kara yang bisa diperlakukan seenaknya. Saya terdiam, haru. Nisa berlari masuk dari teras, tangannya memegang gambar yang baru diwarnainya. Ia mendengar sepintas obrolan kami, lalu bertanya, "Ibu, kita mau pulang ke rumah Nenek Wati ya? Nisa boleh ambil meja mewarnai Nisa lagi?" Pertanyaan itu membuat seisi ruangan hening. Agus mendekat dan menggendongnya. Ia mencium kening Nisa lalu berkata, "Ayah akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita." Nisa dengan polos bertanya, "Boneka Kiki juga punya rumah lagi, Ayah?" Agus tersenyum, tapi matanya memerah. "Iya, sayang. Boneka Kiki juga." Malam itu, saya menyiapkan satu setel pakaian untuk Nisa, fotokopi akta kelahirannya, beberapa botol air, tisu, dan obat-obatan darurat. Persiapan sederhana itu membuat saya merasa seperti akan melakukan perjalanan jauh, padahal tujuan kami hanyalah rumah mertua yang jaraknya kurang dari 1 jam. Sebelum tidur, saya melihat Agus duduk di meja, memeriksa kembali setiap dokumen. Cahaya lampu menerpa wajahnya, membuat raut yang kukenal menjadi lebih tegas. Saya bertanya pelan, "Mas takut?" Ia tidak mengangkat wajahnya, hanya berkata, "Takut. Tapi aku lebih takut lagi kalau nanti anak kita besar dan bertanya, kenapa dulu ayah dan ibu membiarkan orang lain mengambil rumah kita?" Saya berbaring di samping Nisa, mendengarkan rintik hujan di luar. Hati saya masih takut. Tetapi ketakutan itu kini memiliki bentuk yang berbeda. Tidak lagi membuat saya ingin menghindar, melainkan membuat saya ingin berdiri tegak. Karena terkadang, kita mencari keadilan bukan untuk menang atau kalah. Kita mencarinya karena di belakang kita, ada seorang anak yang menunggu untuk dilindungi. Pagi tanggal 12 Juni, langit Jakarta cerah menyengat sejak pagi. Baru pukul 8. Tapi aspal jalanan sudah terasa panas. Udara yang naik membuat pemandangan di depan sedikit berbayang. Saya duduk di dalam mobil, kedua tangan di atas paha saling meremas. Agus mengemudi dengan sangat pelan. Di kursi belakang, ibu saya memeluk Nisa. Nisa mengenakan gaun berwarna merah muda, tangannya masih memeluk boneka kelincinya. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi mungkin ia merasakan suasana yang aneh, jadi sejak naik mobil ia tidak banyak bicara. Dewi duduk di sebelah saya, memegang sebuah map. Mas Doni mengikuti di belakang dengan motor. Sebelum berangkat, Dewi sudah berpesan dengan sangat jelas. "Rina, hari ini kamu sama sekali jangan terpancing emosi. Semakin mereka bersandiwara, kita harus semakin sadar. Setiap kalimat harus jelas dan pasti." Saya mengangguk, tapi jantung saya terus berdebar kencang. Dari kejauhan, saya sudah melihat tenda merah terpasang di depan rumah Bu Wati. Gerbangnya dihiasi bunga artifisial, di kedua sisinya ada balon-balon. Pengeras suara memutar lagu-lagu romantis. Baki-baki seserahan yang ditutup kain merah tersusun rapi di meja panjang. Orang-orang ramai keluar masuk, hari bahagia orang lain. Seharusnya kami tidak datang dengan membawa setumpuk dokumen. Tapi mereka sendiri yang telah mengubah kamar saya menjadi kamar pengantin, yang memamerkan apartemen kami kepada besan. Mereka yang lebih dulu menyeret saya ke dalam hari bahagia ini. Hari ini, saya datang hanya untuk mengembalikan kebenaran pada tempatnya. Begitu mobil berhenti, beberapa kerabat menoleh. Ada yang mengenali saya, lalu berbisik pada orang di sebelahnya. Saya samar-samar mendengar kata-kata menantu serakah dan menuntut rumah. Ibu saya memeluk Nisa lebih erat. Agus turun dari mobil dan membukakan pintu untuk saya. Ia berbisik, "Tetap di sampingku." Bu Wati sedang berdiri di tengah halaman menyambut tamu. Beliau mengenakan kebaya berwarna ungu tua, rambutnya disanggul rapi. Begitu melihat kami, senyum di wajahnya membeku sesaat. Tapi Bu Wati adalah orang yang sangat cepat beradaptasi. Dalam sekejap, ia sudah memasang ekspresi gembira seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh,
Agus dan Rina sudah datang. Kenapa tidak bilang dulu biar ibu jemput? Beliau melangkah mendekat, mengulurkan tangan ke arah Nisa. Cucu nenek, sini nenek gendong. Sudah beberapa hari tidak bertemu, kangen sekali. Nisa menyembunyikan wajahnya di bahu neneknya. Ia berbisik, Nisa sama nenek Hartini saja. Senyum Bu Wati menjadi kaku. Saya melihat matanya melirik tajam ke arah saya secepat kilat, lalu kembali melembut di hadapan para tamu. Namanya juga anak-anak. Mungkin di rumah neneknya terlalu dimanja, jadi lupa sama nenek di sini. Ibu saya menjawab dengan tenang, anak kecil tidak akan pernah lupa siapa yang tulus menyayanginya, Mbak. Kalimat pelan itu membuat beberapa orang di dekat kami terdiam. Tepat saat itu, Maya keluar dari dalam rumah. Ia mengenakan kebaya merah, riasannya tebal. Seharusnya hari ini ia yang paling berseri-seri, tapi begitu melihat kami, matanya langsung memerah. Ia menarik tangan Randy yang berdiri di sampingnya. Suaranya bergetar, tetapi cukup keras untuk didengar banyak orang. Mas Agus, Kak Rina, ini hari lamaranku. Kalian datang sekarang, apa kalian mau aku malu? Randy berdiri di sebelahnya. Mengenakan kemeja batik sutra. Ia menatap Agus, lalu melirik map di tangan Dewi. Wajahnya tidak lagi sesantai biasanya. Agus tidak menjawab Maya. Ia hanya menatap ibunya. Bu, saya perlu bicara sebentar sebelum acara dimulai. Bu Wati langsung mengerutkan kening, tetapi masih berusaha tersenyum. Nanti saja nak. Ini hari bahagia adikmu, jangan bikin kacau. Agus dengan tenang melangkah ke tengah halaman. Ia tidak berbicara keras, tetapi suaranya cukup jelas untuk didengar oleh mereka yang duduk di meja-meja terdepan. Masalah ini berhubungan langsung dengan apa yang ibu janjikan pada pihak besan, jadi harus dibicarakan sekarang. Suasana menjadi tegang. Musik dari pengeras suara masih terdengar, tetapi semua orang merasakan ada yang tidak beres. Seorang kerabat bergegas mematikan musik. Halaman yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi hening yang aneh. Dewi meletakkan map berisi dokumen di atas meja besar di hadapan perwakilan kedua keluarga. Suara map yang menyentuh meja tidak keras, tetapi saya melihat bahu Bu Wati sedikit tersentak. Agus menatap lurus ke arah ibunya. Ibu baru saja menjanjikan apartemen yang mana sebagai bekal untuk Maya. Satu pertanyaan itu, dan seluruh halaman sunyi senyap. Bu Wati tertegun. Maya pucat pasi. Randy menoleh ke arah ibu dan anak itu. Tatapannya mulai tidak senang. Dari pihak keluarga laki-laki, seorang ibu-ibu meletakkan cangkir tehnya, bertanya pelan, apartemen yang mana maksudnya, Bu Wati? Bu Wati tertawa canggung. Oh, Agus ini dengar dari mana? Ibu kan hanya bicara basa-basi saja biar besan tenang. Agus bertanya lagi. Basa-basi dengan menggunakan apartemen atas nama saya dan istri saya, Bu? Bisik-bisik langsung menyebar. Saya berdiri di belakang Agus, jantung saya berdebar kencang. Nisa meringkuk di pelukan ibu saya, matanya yang besar menatap orang-orang dewasa. Saya ingin sekali menutup telinganya, tapi kemudian saya berpikir, ia tidak perlu mendengar semuanya. Tapi ia perlu melihat bahwa ayah dan ibunya tidak menunduk di hadapan kesalahan. Pembaca yang budiman. Jika Anda berada di posisi Rina, diusir dari rumah lalu asetnya dijanjikan pada orang lain, apa yang akan Anda lakukan? Silakan tinggalkan komentar Anda. Dan jangan berhenti membaca, karena di balik acara lamaran yang seharusnya penuh kebahagiaan ini, ada sebuah rahasia yang akan membuat seluruh keluarga suami saya terdiam membisu. Bu Wati mulai kehilangan ketenangannya. Beliau merendahkan suara. Mendesis. Agus, kamu mau mempermalukan ibumu di depan besan? Agus menjawab. Tidak, Bu, saya mau ibu berkata jujur di depan besan. Maya langsung menangis. Ia menutupi wajahnya, suaranya tercekat seolah sangat terzalimi. Mas, aku tahu Mas sayang Kak Rina. Tapi Mas juga harus sayang aku. Aku sebentar lagi menikah. Mas dan kakak datang ke sini membahas uang dan rumah di depan semua orang. Apa Mas tidak memikirkan perasaanku? Saya melihat air mata yang keluar, di saat yang tepat itu dan hati saya terasa lebih dingin daripada marah.
Ia menangis di depan tamu, tetapi saat mengirim barang-barang Nisa, apa ia memikirkan perasaan seorang anak 5 tahun? Bu Wati seolah mendapatkan kesempatan. Beliau menoleh ke arah keluarga Besan. Mohon maaf. Ya, anak laki-laki saya ini sejak menikah jadi sedikit berbeda. Apapun yang ibunya katakan, selalu dianggap salah. Saya kan hanya ingin mengurus putri saya agar punya tempat tinggal setelah menikah, bukan mau mengambil hak siapapun. Agus tertawa sangat pelan. Tawa yang membuat saya merinding. Tidak mengambil hak siapapun? Lalu kenapa dokumen apartemen saya ada di kamar Maya, dan kenapa Randy datang ke manajemen apartemen menanyakan prosedur ganti kunci? Kali ini Randy tidak bisa lagi mempertahankan kesopanannya. Ia mengerutkan kening menatap Maya. Kamu bilang masalah ini sudah beres. Maya buru-buru menarik lengannya. Mas, jangan bicara sekarang. Tapi Randy sudah kehilangan kesabaran. Ia menatap Agus, suaranya mengeras. Mas Agus, jujur saja. Sejak awal keluarga Anda mengatakan setelah menikah kami akan punya tempat tinggal sendiri, makanya keluarga saya baru tenang untuk melangkah lebih jauh. Kalau sekarang apartemen itu tidak jelas statusnya, urusan pernikahan ini juga harus kami pertimbangkan lagi. Kalimat itu jatuh di tengah halaman seperti piring porselen yang pecah berkeping-keping. Saya melihat wajah Maya menjadi putih pasi. Bu Wati berdiri membeku, sementara Agus dengan perlahan membuka map di hadapannya. Kalau begitu, hari ini kita perjelas. Apartemen itu milik saya dan istri saya, bukan barang dagangan yang bisa dijanjikan dalam acara lamaran. Kalimat Randy membuat seisi halaman hening hingga saya bisa mendengar suara kipas angin di sudut tenda. Kalau apartemen itu tidak jelas statusnya, urusan pernikahan ini juga harus kami pertimbangkan lagi. Satu kalimat itu seperti menyiram sember air es ke wajah Maya. Ia berdiri di samping pria yang akan menjadi suaminya, matanya terbelalak tak percaya. Baru beberapa menit yang lalu ia menangis karena merasa hari bahagianya dirusak. Tapi begitu mendengar apartemen itu belum pasti miliknya, pria yang ia andalkan langsung berpikir untuk mundur. Dari pihak keluarga laki-laki, bisik-bisik semakin kencang. Seorang bibi dari Randy bertanya, "Loh, jadi apartemen itu punya siapa?" Bukannya katanya sudah disiapkan. Bu Wati menjawab dengan panik. Ya, kan masih dalam satu keluarga. Milik anak laki-laki saya ya milik keluarga saya juga. Saya sebagai ibu, mengatur sedikit untuk putri saya kan wajar. Agus menatap ibunya, suaranya dingin. Bu, apartemen itu atas nama saya dan Rina. Uang mukanya dari kami berdua, cicilan KPR-nya juga kami yang bayar setiap bulan. Tidak ada satu baris pun yang mencantumkan nama ibu atau Maya. Bu Wati memerah. Kamu bicara begitu seolah melupakan jasa ibu membesarkanmu, Gus. Tanpa ibu, apa kamu bisa seperti sekarang? Agus menjawab cepat, tanpa meninggikan suara. Jasa ibu membesarkan saya tidak akan pernah saya lupakan. Tapi jasa ibu itu bukan berarti ibu berhak mengambil aset kami untuk dijanjikan pada orang lain. Beberapa kerabat dari pihak suami terdiam. Mungkin mereka tidak terbiasa melihat Agus berbicara setegas itu pada ibunya. Dewi membuka map, mengeluarkan salinan perjanjian jual-beli apartemen. Ia meletakkannya dengan rapi di atas meja. Ini adalah perjanjian jual-beli untuk unit B, 1206 seluas 16 meter kuadra. Pihak pembeli adalah Bapak Agus Setiawan dan Ibu Rina Lestari. Ini bukti pembayaran dan dokumen KPR. Dan ini adalah pesan dari manajemen apartemen yang mengonfirmasi bahwa Bapak Randy Pratama pernah datang menanyakan prosedur penggantian kunci. Randy, mendengar namanya disebut, wajahnya menjadi gelap. Ia memperbaiki kerah bajunya, mencoba tetap sopan. Saya datang bertanya karena saya pikir itu adalah apartemen yang sudah disepakati untuk kami tempati. Saya tidak tahu kalau internal keluarga Anda belum beres. Agus menatap lurus ke arahnya. Internal keluarga saya sangat beres. Yang tidak beres adalah janji yang diberikan ibu saya kepada Anda. Randy tidak bisa berkata-kata. Maya melangkah maju. Mas, kamu bicara begitu seolah mau membuatku batal menikah. Ibu kan hanya ingin aku punya tempat tinggal yang layak, agar keluarga suami tidak meremehkan.
Kakak dan Mas kan sudah punya apartemen sendiri, kenapa masih mempertahankan kamar di lantai 2 itu? Saya mendengarnya dan hati saya terasa sakit. Kamar di lantai 2, tempat putri saya punya meja mewarnai, punya pengukur tinggi badan. Di mulut Maya, kamar itu menjadi sesuatu yang tidak penting yang seharusnya kami relakan. Agus belum menjawab. Ia mengambil setumpuk foto dan meletakkannya di atas meja. Foto mobil box yang mengangkut barang kami. Foto kardus-kardus yang berantakan di halaman. Foto gaun Nisa yang bercampur dengan sepatu. Foto bingkai pernikahan yang retak. Terakhir, ia meletakkan surat tulisan tangan Bu Wati di paling atas. Beberapa kerabat membungkuk untuk membaca, lalu bergumam. Tinggal saja sekalian di rumah ibumu. Kamar itu ibu siapkan untuk kamar pengantin Maya. Bu Wati buru-buru merebut kertas itu. Ibu kan sedang emosi waktu menulisnya. Ibu dan anak kadang bertengkar. Kenapa harus dibawa-bawa ke depan orang banyak? Ibu saya yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas. Mbak Wati emosi. Tapi sempat menyewa mobil box, mengemasi barang menantu, anak, dan cucunya, lalu mengganti spray dan tirai untuk kamar pengantin putrinya. Orang yang emosi itu biasanya hanya bicara, bukan merencanakan pengiriman barang. Itu bukan emosi, itu sudah diperhitungkan. Seluruh halaman hening. Saya menoleh menatap ibu saya. Selama ini beliau pendiam, tapi hari ini setiap katanya begitu kokoh. Randy mulai terlihat sangat tidak nyaman. Ia menoleh pada Maya, merendahkan suara, tetapi semua orang di dekatnya masih bisa mendengar. Kamu bilang kamarnya sudah pasti? Kamu juga bilang apartemennya setelah menikah akan dibalik nama atau setidaknya bisa kita tempati. Sekarang bagaimana? Maya pucat pasi. Mas, jangan bicara begitu di depan semua orang. Kenapa tidak? Keluarga saya datang untuk melamar secara baik-baik. Saya perlu tahu masa depan kita bagaimana. Saya tidak bisa menikah lalu menumpang di rumah orang. Nanti kalau diusir bagaimana? Saya mendengar kata menumpang dan tertawa pahit dalam hati. Ternyata ia juga takut diusir dari tempat yang bukan miliknya. Padahal saat kami benar-benar diusir, ia hanya diam menunggu keuntungan. Bu Wati. Melihat pihak besan berubah sikap, semakin panik. Beliau menoleh pada Agus, suaranya campuran antara marah dan memohon. Apa kamu harus sejauh ini? Adikmu itu perempuan, dia menikah. Ibu ingin dia punya harga diri. Kamu sebagai kakak mengalah sedikit apa ruginya? Agus menatapnya lama. Di matanya ada luka, tapi tidak ada lagi kelemahan. Mengalah apa, Bu? Mengalah memberikan kamar yang kami renovasi seharga 250 juta, mengalah memberikan tempat tidur putri saya? Atau mengalah memberikan apartemen yang cicilannya masih kami bayar setiap bulan? Bu Wati terdiam. Dewi meletakkan cetakan postingan Maya di atas meja. Di foto itu, Maya berdiri di kamar kami dengan keterangan kamar pengantin disiapkan Mama. Maya hendak merebutnya, tetapi Mas Doni yang berdiri di dekatnya dengan tenang menghalangi. Mohon tenang, Bu. Ini adalah dokumen yang sedang dicatat. Maya berteriak, Anda siapa berani mencatat urusan keluarga saya? Mas Doni menjawab dengan tenang, saya diundang untuk mencatat kejadian. Benar atau salah? Silakan para pihak menyampaikan. Sikap tenang Mas Doni justru membuat Maya semakin panik. Ia menoleh pada Bu Wati. Bu, katakan sesuatu. Ibu kan bilang kamar itu untukku. Bu Wati menatap putrinya, lalu menatap keluarga besan, lalu menatap Agus. Untuk pertama kalinya saya melihat beliau terjebak di antara kata-katanya sendiri. Randy tiba-tiba tersenyum sinis. Ia mundur setengah langkah, membersihkan lengan kemejanya seolah takut terkena debu. Saya rasa, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Keluarga saya tidak ingin terlibat dalam sengketa aset. Maya menoleh dengan cepat. Mas, kamu bilang apa? Ini hari lamaran kita. Wajah Randy menjadi dingin. Saya melamarmu karena percaya pada ucapanmu dan ibumu bahwa semuanya sudah siap. Kalau bahkan tempat tinggal setelah menikah saja masih kabur, saya perlu berpikir ulang. Kalimat itu membuat wajah Maya putih seperti kertas. Saya menatap pria yang pernah dipuji-puji Bu Wati itu.
Ternyata pola pikir asetnya adalah menikahi seorang istri yang sudah sepaket dengan rumah. Hati saya tiba-tiba merasa lucu sekaligus sedih. Agus melipat kembali sebagian dokumen. Suaranya dingin tetapi jelas. Anda boleh berpikir ulang soal pernikahan. Tapi apartemen kami tidak termasuk dalam bahan pertimbangan Anda. Bu Wati gemetar. Agus, kamu benar-benar mau menghancurkan hari bahagia adikmu? Agus menjawab, tidak, Bu. Saya hanya mengembalikan nama yang benar pada aset milik kami. Angin panas berhembus, membuat pita-pita dekorasi di tenda bergoyang. Dan di tengah hari yang seharusnya bahagia itu, semua orang mulai melihat keserakahan yang tersembunyi di balik kebaya merah yang indah. Saya berdiri di belakang Agus, mendengarkan setiap percakapan dengan hati yang terasa sesak. Sejak awal saya berusaha diam. Saya tahu, jika saya bicara sedikit saja, saya akan dicap sebagai menantu yang melawan. Jika saya menangis, saya akan dituduh bersandiwara. Bertahun-tahun menjadi menantu, saya terlalu paham posisi sulit seorang perempuan. Tetapi ketika Randy berdiri di tengah halaman dan mengatakan pernikahan harus dipertimbangkan ulang karena masalah apartemen, saya merasa diamnya saya bukan lagi kesabaran. Itu sama saja dengan membiarkan orang lain merendahkan saya. Saya melangkah ke samping Agus. Ia menoleh, menatap saya dengan khawatir. Saya mengangguk pelan, memberinya isyarat untuk membiarkan saya bicara. Saya menatap Bu Wati, lalu Maya. Suara saya tidak keras, tetapi saya berusaha mengucapkannya dengan jelas. Bu, saya sudah menjadi menantu di rumah ini selama 7 tahun. Saya tidak pernah merebut apapun dari Maya. Tapi kamar di lantai 2 itu adalah tempat kami menghabiskan 250 juta untuk merenovasinya, tempat Nisa tumbuh besar. Ibu tidak bisa hanya dengan secarik kertas mengusir kami lalu mengatakan itu untuk kamar pengantin Maya. Bu Wati melotot. Kamu menuduh ibu merebut milikmu? Saya menatap lurus ke matanya. Saya tidak menggunakan kata sekeras itu. Tapi coba ibu tanyakan pada diri sendiri. Jika bukan merebut, kenapa harus menunggu kami pergi baru mengemasi barang kami? Kenapa tidak memanggil kami pulang dan bicara baik-baik? Halaman kembali hening. Saya melihat beberapa kerabat menunduk, melihat surat tulisan tangan di atas meja. Mereka sudah membacanya. Mereka juga sudah melihat foto barang-barang kami yang berantakan. Ada kebenaran yang jika sudah diletakkan di depan mata, air mata pun sulit untuk menutupinya. Saya menoleh ke arah keluarga laki-laki. Saya datang bukan untuk merusak hari bahagia siapapun. Tapi jika hari bahagia itu dibangun di atas kamar kami, di atas apartemen kami, di atas sudut kecil milik putri saya, maka saya tidak bisa diam. Nisa berdiri di belakang ibu saya, memeluk erat boneka kelincinya. Mungkin ia tidak mengerti segalanya, tapi ia mendengar namanya disebut, ia menatap saya, matanya yang bulat menunjukkan rasa cemas dan takut. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan, seorang anak 5 tahun tidak mengerti sengketa aset. Ia hanya tahu meja mewarnainya hilang, bonekanya dilempar ke dalam kardus, dan neneknya mengirim barang-barangnya seperti barang bekas. Ibu boleh membenci saya, tapi jangan lakukan itu pada cucu ibu. Maya tiba-tiba menyahut dengan suara melengking. Kakak pintar sekali ya bicara, membawa anak kecil untuk mencari simpati. Dia kan cuma anak perempuan, nanti besar juga ikut suami. Buat apa mempertahankan kamar bagus-bagus? Aku ini putri kandung mama, wajar dong kalau mama lebih mementingkan aku. Seluruh halaman seolah membeku. Saya mendengar ibu saya menarik napas tajam di belakang. Nisa semakin meringkuk di pelukan neneknya. Mungkin ia tidak mengerti arti ikut suami, tapi ia mengerti nada suara Tante Maya sama sekali tidak menyayanginya. Hati saya terasa sakit sekali. Bukan hanya karena Maya menghina putri saya, tetapi karena ia mengucapkan apa yang mungkin selama ini ada di benak Bu Wati. Putri saya, di mata mereka, adalah anak yang suatu saat akan pergi, jadi tidak perlu dipedulikan. Anehnya, saya tidak menangis. Di saat paling sakit, air mata justru mengering. Saya membungkuk dan menggendong Nisa dari pelukan ibu saya. Anak itu melingkarkan tangannya di leher saya, berbisik, "Ibu, apa Nisa salah?" Saya memeluknya lebih erat. "Tidak, sayang. Nisa tidak salah apa-apa." Agus melangkah maju,
berdiri di depan kami. Punggungnya yang lebar menjadi perisai. Ia menatap Maya, suaranya tertahan. "Kamu bilang apa barusan tentang anakku?" Maya sedikit gentar, tapi tetap berusaha angkuh. "Aku kan bilang fakta. Aku putri kandung Mama, wajar kalau lebih disayang." Agus menjawab kata demi kata. "Nisa juga anak perempuan, dan dia darah dagingku. Mulai hari ini, siapapun yang menghina istri dan anakku, tidak akan kuanggap sebagai keluarga lagi." Bu Wati berteriak. "Agus, kamu demi istrimu berani bicara begitu pada adikmu. Ibu membesarkanmu puluhan tahun, sekarang kamu mempermalukan ibumu di depan semua orang?" Agus menoleh ke arah ibunya. Matanya memerah, tetapi suaranya tetap mantap. "Ibu yang salah, saya mengingatkan itu bukan durhaka. Saya diam membiarkan ibu menyakiti istri dan anak saya, barulah itu tidak bertanggung jawab. Kamu bilang ibu menyakiti mereka? Lalu ibu sebut apa tindakan mengemasi barang-barang kami dan mengirimnya pergi? Mengambil dokumen apartemen kami? Menjanjikan aset kami pada orang lain?" Bu Wati terdiam, tidak bisa menjawab. Maya menangis, "Mas, kamu sudah berubah. Dulu, Mas paling sayang padaku." Suara Agus merendah. "Karena Mas sayang padamu, makanya selama ini Mas selalu mengalah. Tapi sayang bukan berarti membiarkanmu menginjak-injak istri dan anak Mas. Orang bilang saudara itu seperti tangan dan kaki, tapi kalau tangan dan kaki itu terus membawa pisau untuk melukai rumah kita sendiri, kita juga harus tahu kapan harus melepaskannya." Seorang paman dari pihak suami menghela napas. "Benar juga." Ibu saya saat itu melangkah maju, suaranya tetap tenang. "Mbak Wati, tidak ada yang mempermalukan Mbak selain perbuatan Mbak sendiri. Jika hari ini Mbak tidak menjanjikan kamar anak saya pada besan, tidak akan ada yang berdiri di sini menanyakannya." Bu Wati seolah kehabisan kata-kata. Wajahnya bergantian memerah dan memutih. Randy, yang sejak tadi berdiri agak jauh, tidak lagi menunjukkan ekspresi percaya diri. Keluarga laki-laki sudah saling berbisik, tidak ada lagi yang menatap Maya dengan pandangan calon menantu. Saya menggendong Nisa, merasakan napasnya yang teratur di leher saya. Saya tahu mulai hari ini akan ada luka di hatinya, tapi saya juga berharap ia akan mengingat satu hal lain. Ibunya tidak menunduk saat orang lain menganggapnya tidak berharga. Agus menoleh ke arah saya. Hanya satu tatapan, tapi saya mengerti, ia telah memilih. Dan di tengah hari lamaran yang seharusnya meriah itu, semua topeng akhirnya jatuh. Setelah ucapan Agus, halaman rumah Bu Wati menjadi sunyi yang aneh. Musik sudah mati total. Pita-pita merah di tenda masih bergoyang tertiup angin, tapi tak ada lagi yang melihatnya dengan gembira. Kue-kue dan seserahan masih tersusun rapi, tapi semua terasa seperti properti untuk sebuah drama yang terpaksa dihentikan di tengah jalan. Ibu dari Randy, seorang wanita berusia 60-an yang mengenakan kebaya hijau, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya meletakkan cangkir tehnya. Beliau menatap lurus ke arah Bu Wati, bertanya dengan perlahan, "Bu Wati, saya tanya sekali lagi. Kamar di lantai 2 dan apartemen di Bekasi itu, apa benar aset yang akan Ibu berikan pada anak-anak setelah menikah?" Bu Wati mengatupkan bibirnya. Untuk pertama kalinya saya melihat ibu mertua saya kehabisan kata-kata. Beliau melirik Maya, lalu Agus, dan akhirnya tertawa canggung. "Besan, masalah ini biar kami selesaikan secara internal. Saya kan sayang putri saya, hanya ingin dia punya bekal, bukan mau menipu." Ibu Randy mengerutkan kening. Tapi jika itu adalah aset milik Mas Agus dan istrinya, ibu tidak bisa mengatakannya seolah itu milik ibu. Maya buru-buru menyela, sambil menangis. "Tante, Mama saya hanya sayang sama saya. Mas Agus kan dari dulu selalu nurut sama Mama. Kalau bukan karena Kak Rina, tidak akan jadi begini." Saya memeluk Nisa, mendengar tuduhan itu dan hati saya terasa dingin. Sampai detik ini, Maya masih berpikir kesalahan ada pada saya. Randy yang berdiri di dekat gerbang, wajahnya semakin masam. Ia menarik Maya ke samping, tetapi karena suasana hening, semua orang masih bisa mendengar. "Kamu bilang kamarnya sudah pasti. Apartemennya juga. Sekarang bagaimana?" Maya terisak. "Mama kan sudah janji.
Mas Agus itu sayang sekali sama Mama. Biasanya apapun yang Mama bilang pasti dituruti. Aku tidak menyangka dia akan sekeras ini. Randy tertawa sinis. Aku tidak mau menikah lalu menumpang di kamar orang lain, apalagi sampai dicap merebut rumah kakak ipar. Kalimat itu seperti tamparan telak bagi Maya. Ia membeku, air matanya mengalir deras. Bu Wati, mendengar putrinya dihina, maju. Randy, jaga bicaramu. Selama ini kamu makan dan minum di rumah ini, Tante sudah anggap seperti anak sendiri. Sekarang ada masalah sedikit, kamu mau cuci tangan? Randy mundur selangkah, suaranya dingin. Tante, saya serius dengan Maya. Tapi soal rumah, Tante dan Maya yang meyakinkan keluarga saya, kalau sekarang janjinya tidak sesuai, wajar kalau saya harus berpikir ulang. Dari pihak keluarga laki-laki, bisik-bisik semakin keras. Seorang pria parubaya, mungkin Paman Randy, berkata pelan tapi terdengar, belum menikah saja sudah rebutan aset begini, nanti ke depannya bisa repot. Maya menoleh dengan tajam. Repot apanya? Mas Randy, kamu bilang kamu sayang aku. Randy menatapnya tanpa kelembutan sedikit pun. Sayang bukan berarti buta dan ikut masuk ke dalam masalah. Saya melihat pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Pria yang pernah dipuji-puji Maya sebagai cinta sejatinya, ternyata begitu cepat berbalik arah hanya karena masalah apartemen. Bu Wati menoleh pada Agus. Air matanya mulai mengalir. Tapi kali ini, air mata itu tidak lagi membuat saya takut. Agus, kamu puas sekarang? Kamu mau adikmu batal menikah? Dia adik kandungmu. Agus menatap ibunya. Saya tahu ia terluka. Tapi ada saatnya, membiarkan kebohongan berlanjut justru lebih menyakitkan. Ia menjawab, Bu, kalau seorang pria mau menikahi Maya hanya karena kamar dan apartemen, lebih baik batal sekarang daripada sengsara nanti. Seluruh halaman riuh. Maya berteriak, Mas, kamu mendoakan aku yang jelek-jelek? Aku tidak mendoakan. Aku mengatakan kenyataan, suara Agus merendah. Kamu mau menikah, atau mau menjual dirimu sepaket dengan rumah? Maya gemetar lalu menangis sejadi-jadinya. Ia terduduk di kursi, menutupi wajahnya. Riasannya luntur. Kebaya merahnya tampak begitu mencolok di tengah kesedihan. Tapi rasa iba itu tidak bisa membuat saya lupa pada boneka Nisa yang kotor atau surat pengusiran itu. Ibu Randy berdiri, merapikan kebayanya, lalu berkata pada Bu Wati dengan nada formal. Bu Wati, hari ini kami mohon pamit. Urusan pernikahan kita tunda dulu. Nanti setelah keluarga ibu menyelesaikan masalah internal, baru kita bicarakan lagi. Kami tidak ingin anak kami memulai pernikahan dengan sengketa dan janji palsu. Bu Wati panik. Besan. Jangan begitu. Tenda sudah dipasang. Seserahan sudah di sini. Semua kerabat sudah datang. Ibu Randy menjawab. Justru karena semua kerabat ada di sini, kita harus berhenti. Kalau dilanjutkan, baru akan benar-benar memalukan. Setelah berkata begitu, beliau menoleh pada keluarganya. Para pemuda yang membawa baki seserahan tampak bingung. Ada yang mulai mengangkatnya, ada yang diam menunggu perintah. Pemandangan itu mengubah suasana yang seharusnya meriah menjadi kekacauan yang canggung. Randy tidak lagi menatap Maya. Ia hanya berkata pada orang tuanya, kita pulang. Maya berlari, mencoba menahan lengannya. Mas, jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku mau taruh muka di mana? Randy melepaskan tangannya. Muka itu kalian sendiri yang membuatnya hilang, bukan aku. Bu Wati maju menopang Maya, sambil memaki Agus. Kamu jahat sekali, Gus. Kamu demi istrimu tega menghancurkan kebahagiaan adikmu. Agus tidak menjawab. Ia hanya berbalik, memegang lenganku dan Nisa untuk menjauh dari kerumunan. Ibu saya berdiri di samping, tangannya menggenggam sikuku dengan erat. Saya bisa merasakan beliau gemetar. Bu Titin yang berdiri di luar gerbang menghela napas. Serakah membawa celaka. Benar kata orang tua dulu. Saya menatap kembali ke arah tenda merah. Balon-balon masih tergantung, tulisan selamat bertunangan masih berkilauan. Tetapi di bawahnya,
Para tamu pulang dengan terburu-buru, dan suara kursi diseret dan bisik-bisik terdengar seperti silet yang mengiris udara. Saya pikir saya akan merasa puas, tapi tidak. Saya hanya merasa dingin. Sebuah hari bahagia, jika dibangun di atas keserakahan dan janji yang diambil dari keringat orang lain, cepat atau lambat pasti akan runtuh. Saat Agus membawa kami keluar dari gerbang, Bu Wati masih menatapnya. Tatapan matanya bukan lagi sandiwara. Ada kebencian, ketakutan, dan ketidakpercayaan bahwa putra yang selama ini selalu diam, benar-benar berani menentang kesalahannya. Saya membungkuk merapikan rambut Nisa. Anak itu bertanya sangat pelan, "Ibu, kita pulang ke rumah Nenek Hartini?" Saya mengangguk. "Iya, kita pulang." Nisa memeluk boneka kelincinya lebih erat. Nisa tidak mau pakai gaun cantik di pernikahan Tante Maya lagi. Saya mendengarnya dan terasa sesak. Anak-anak selalu berkata jujur. Dan kejujuran polos itulah yang terkadang lebih menyakitkan bagi orang dewasa daripada segala tuduhan. Saya pikir setelah acara lamaran yang gagal itu, Bu Wati dan Maya setidaknya akan diam untuk beberapa hari. Tapi saya salah. Ada orang yang ketika melakukan kesalahan, hal pertama yang mereka pikirkan bukanlah introspeksi, melainkan bagaimana cara menangis lebih keras dari korban mereka. Keesokan sorenya, saat saya sedang membantu ibu memetik kangkung di teras, tiba-tiba dari luar gerbang terdengar suara ribut. "Tolong, lihat ini. Saya ini neneknya, mau lihat cucu saja tidak boleh." Itu suara Bu Wati. Ibu saya langsung berdiri, wajahnya pucat karena marah. "Rina, kamu di dalam saja dengan Nisa." Tapi saya sudah mendengar suara Bu Wati dan Maya di luar, suara siaran langsung dari ponsel, dan suara beberapa tetangga yang mulai berkumpul. Saya mengintip dari tirai. Bu Wati berdiri tepat di depan gerbang, menangis sambil berbicara ke kamera. "Saya membesarkan anak saya puluhan tahun, tapi setelah menikah dia lupa ibunya. Menantu saya membawa cucu saya pergi dan tidak mengizinkan saya bertemu. Saya kangen sekali, makanya saya datang ke sini, tapi mereka mengunci pintu." Maya berdiri di sebelahnya, ikut merekam. "Mama saya hanya ingin bertemu cucunya." Tapi Kak Rina galak sekali. Mungkin dia mau mengajari Nisa untuk melupakan keluarga dari ayahnya. Saya mendengarnya dan tangan saya gemetar. Nisa berlari keluar, melihat wajah saya. Ia bertanya, "Ibu, siapa yang berteriak di luar?" Saya mencoba menariknya, tapi Nisa sudah mendengar suara neneknya. Ia bersembunyi di belakang saya, berbisik, "Nenek Wati marah sama Nisa ya, Bu? Orang dewasa yang ingin berperang dengan harga diri dan air mata, silakan saja. Tapi kenapa harus melibatkan anak 5 tahun?" Ibu saya membuka gerbang, berdiri tegak di hadapan Bu Wati. "Mbak Wati, kalau mau bertemu cucu, bicaralah baik-baik. Jangan berdiri di depan rumah saya sambil siaran langsung dan menghina ibunya." Bu Wati langsung mengarahkan kamera ke ibu saya. "Dengar semua. Saya hanya mau bertemu cucu, tapi besan saya bilang saya menghina. Saya ini nenek kandungnya. Apa saya tidak punya hak?" Ibu saya menjawab, "Menyayangi cucu itu tidak dilarang. Tapi menyayangi cucu sambil mengusir barang-barangnya dan merebut kamarnya untuk putri Anda? Itu sayang macam apa?" Bu Wati terdiam sejenak, lalu menangis lebih keras. "Saya kan sedang emosi. Menantu saya keras kepala, menghasut suami saya untuk melawan saya. Saya menelepon Agus. Belum selesai saya bicara, ia sudah berkata, 'Bawa Nisa masuk kamar, jangan berdebat.' Aku segera pulang. Sekitar 20 menit kemudian, Agus tiba. Ia tidak langsung masuk, melainkan berjalan ke gerbang. Bu Wati, melihat putranya, menangis semakin menjadi-jadi. "Agus, lihat ini. Istrimu dan mertuamu memperlakukan ibumu seperti ini." Agus menatap ponsel di tangan ibunya. "Bu, matikan siaran langsungnya." "Tidak mau. Ibu harus memberitahu semua orang kebenarannya." Agus mengangguk. "Baik. Kalau begitu, saya juga akan memberitahukan kebenaran di tempat yang semestinya." Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon Dewi, lalu menelepon polsek setempat, melaporkan ada orang yang membuat keributan dan menyebarkan informasi bohong di depan rumah. Mendengar kata polisi,
Wajah Maya pucat. Ia menarik lengan ibunya. Bu, ayo pulang. Tapi Bu Wati tetap bersikeras. Agus menatap ibunya, tatapannya dingin. Ibu tidak takut karena ibu terbiasa menangis dan orang lain akan mengalah. Tapi kali ini, saya tidak akan mengorbankan harga diri istri dan anak saya lagi. Tak lama kemudian, petugas datang. Bu Wati langsung mengubah nada bicaranya, menangis memelas. Agus menunjukkan surat tulisan tangan ibunya, foto-foto barang, postingan Maya, dan rekaman siaran langsung. Dewi juga tiba dan menjelaskan duduk perkaranya. Akhirnya, petugas meminta Bu Wati untuk menghapus video dan tidak lagi membuat keributan. Sebelum pergi, Maya menatapku dengan penuh kebencian. Saya memeluk Nisa di dalam rumah. Anak itu bertanya, "Ibu, nenek sudah tidak marah lagi?" Saya mencium keningnya. "Sudah, sayang." Tapi di dalam hati saya tahu, Bu Wati belum berhenti. Orang sepertinya, jika air mata sudah tidak mempan, akan mencari cara lain. Dan benar saja, keesokan paginya, sebuah telepon dari manajemen apartemen membuat saya sadar bahwa badai ini belum akan berakhir. Keesokan paginya, saat saya sedang membuatkan susu untuk Nisa, ponsel Agus berdering. Bu Dewi dari manajemen apartemen. Baru beberapa kalimat, wajah Agus berubah. Ia menyalakan pengeras suara. "Pak Agus, pagi ini ada orang datang membawa surat kuasa dari Ibu Rina. Katanya Bapak dan Ibu mengizinkan masuk untuk mengukur interior. Tapi saya ingat pesan Bapak, jadi belum saya izinkan masuk." Sendok di tangan saya berhenti, susu bubuk tumpah ke meja. Agus bertanya, "Surat kuasanya ada tanda tangan istri saya?" "Betul Pak, atas nama Ibu Rina Lestari, ada tanda tangannya." Saya merasa aneh, makanya saya foto suratnya dan langsung hubungi Bapak. Kurang dari semenit, foto surat itu masuk ke ponsel kami. Saya melihat tanda tangan di bagian bawah dan seluruh tubuh saya terasa dingin. Memang nama saya, Rina Lestari. Goresannya, tarikannya, sangat mirip. Mirip sekali hingga jika bukan saya sendiri yang tahu tidak pernah menandatanganinya, mungkin saya akan ragu. Ibu saya yang mendengar itu, wajahnya menegang. "Kamu tanda tangan kapan?" Saya menggeleng. "Aku tidak pernah tanda tangan, Bu." "Sumpah." Agus menggenggam tanganku. "Tenang. Mereka bisa memalsukan tanda tangan, tapi tidak bisa memalsukan kebenaran." Mata saya terasa panas. Beberapa hari ini, saya pikir hati saya sudah kebal. Tapi melihat tanda tangan saya di surat palsu untuk membuka pintu apartemen kami, saya benar-benar merasa takut. Agus segera menelepon Dewi. "Kami ke sana sekarang. Minta salinan suratnya, simpan rekaman CCTV. Jangan biarkan orang itu pergi, ini bukan lagi sengketa keluarga, ini pemalsuan dokumen." Hampir 1 jam kemudian, Agus melakukan panggilan video dari kantor manajemen. Dewi duduk di sebelahnya. Di hadapan mereka ada salinan surat kuasa itu. Bu Dewi memutar rekaman CCTV lobi. Pria yang membawa surat itu adalah seorang pemuda yang mengaku sebagai staf dari Randy. Dewi menatap surat itu lalu bertanya pada saya melalui layar, "Rina, coba ingat-ingat. Apa tanda tangan ini mirip dengan tanda tanganmu di surat jalan pengiriman barang waktu itu?" Saya tertegun. Saya teringat sore itu, di tengah halaman, dengan tetangga yang menonton, putri saya yang kebingungan. Saya menandatangani surat itu dengan tergesa-gesa. "Iya, mirip sekali." Dewi mengangguk. "Kemungkinan besar, mereka mengambil contoh tanda tanganmu dari surat jalan itu, lalu memindai atau menjiplaknya untuk membuat surat kuasa palsu ini." Ibu saya yang duduk di sebelah saya memukul meja. "Astaga. Jadi mereka mengirim barang itu bukan hanya untuk mengusir, tapi juga untuk mendapatkan tanda tangan anakku." Saya tidak bisa berkata-kata. Semua kejadian terhubung dengan jelas dan mengerikan. Kunci serep, dokumen yang hilang, barang yang dikirim, surat jalan dengan tanda tangan saya, dan hari ini, surat kuasa palsu. Sebuah jebakan berlapis. Agus menatapku melalui layar, matanya memerah tapi suaranya mantap. "Rina, dengarkan aku. Mulai sekarang, kita tidak akan mengalah lagi. Kita
Kita lapor polisi, Mas? Dewi yang menjawab. Harus. Hari ini mereka memakai tanda tanganmu untuk masuk apartemen. Besok, mereka bisa menggunakannya untuk hal lain. Keluarga yang sudah bertindak sejauh ini tidak bisa lagi dihadapi dengan perasaan. Saya menatap Nisa. Anak itu sedang mewarnai, tapi sesekali melirik kami. Tiba-tiba hati saya mengeras. Saya tidak bisa membiarkan putri saya tumbuh dengan melihat aset orang tuanya diambil seenaknya, harga diri ibunya diinjak-injak. Sore itu, Agus dan Dewi resmi membuat laporan kepolisian, melampirkan semua bukti. Ketika ia mengirimkan foto surat tanda terima laporan, saya menatapnya lama. Anehnya, saya tidak merasa lega. Saya hanya merasa dingin, karena saya tahu. Sekali dokumen palsu ini terungkap, orang-orang di baliknya tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik air mata. Keesokan paginya, saya dan Agus datang ke kantor polisi. Di sana, orang pertama yang diperiksa adalah pemuda yang membawa surat kuasa palsu itu. Awalnya ia bersikeras hanya menjalankan perintah. Tapi setelah didesak, ia mengaku. Pak Randy yang menyuruh. Tapi suratnya dari Mbak Maya. Beberapa saat kemudian, Bu Wati dan Maya dipanggil. Maya masuk dengan mata bengkak, langsung menangis. Saya tidak mengerti kenapa masalah ini dibesar-besarkan. Saya hanya mau pinjam apartemennya untuk foto. Kak Rina benci saya, makanya jadi begini. Saya menatapnya. Sampai detik ini, ia masih bisa mengucapkan kata pinjam dengan begitu ringan. Dewi meletakkan semua bukti di atas meja. Surat kuasa palsu, surat jalan dengan tanda tangan asli saya, rekaman CCTV, pesan dari Maya, dan keterangan dari si pemuda. Maya melihat tumpukan bukti itu dan menjadi pucat. Tapi ia masih mencoba melawan. Siapa tahu Kak Rina sendiri yang tanda tangan lalu sekarang menuduh saya. Agus tidak tahan lagi. Istriku sedang sibuk menenangkan putrinya yang trauma karena diusir dari rumahnya. Bagaimana caranya dia menandatangani surat untuk memberikan apartemennya padamu? Tepat saat itu, pintu terbuka. Randy masuk. Maya melihatnya seolah melihat penyelamat. Mas Randy, tolong bilang sama mereka, aku tidak sengaja. Randy menatap Maya dengan dingin. Ia meletakkan ponselnya di meja. Saya punya rekaman suara yang ingin saya serahkan. Saya tidak mau terseret dalam kasus pemalsuan dokumen keluarganya. Maya membeku. Mas, kamu bilang apa? Rekaman suara diputar. Suara Maya terdengar jelas, penuh perhitungan. Lakukan saja, Mas. Mas Agus itu sayang sekali sama Mama, nanti juga pasti mengalah. Kak Rina itu cuma bisa diam. Kita masuk saja dulu ke apartemennya, taruh beberapa barang, foto-foto. Nanti kita bilang mereka sudah setuju meminjamkan. Mereka tidak akan bisa membantah. Ruangan menjadi sunyi. Saya mendengarnya dan seluruh tubuh saya terasa dingin. Jadi di mata Maya, kesabaran saya adalah kelemahan. Bu Wati gemetar. Randy, kenapa kamu tega merekam Maya? Randy tersenyum sinis. Saya tidak sebodoh itu untuk ikut menanggung kesalahan orang lain. Sejak awal, Tante dan Maya yang menjanjikan rumah dan apartemen. Sekarang ada masalah, jangan seret saya. Maya terduduk di kursi, menangis tanpa suara. Bu Wati, antara marah dan takut, menunjuk Randy. Kamu penipu. Kamu yang menghasut anakku investasi, sekarang kamu cuci tangan. Randy tidak mau kalah. Tante. Uang itu kalian sendiri yang transfer. Janji-janji itu kalian sendiri yang buat. Surat palsu itu Maya yang urus. Saya hanya menanyakan apa yang sudah dijanjikan. Saya berdiri di samping Agus, tiba-tiba mengerti satu hal. Orang jahat terkadang kalah bukan karena kita lebih kuat. Mereka kalah karena keserakahan membuat mereka saling menyerang, merobek topeng yang selama ini mereka pakai bersama. Setelah pemeriksaan hari itu, saya pikir segalanya sudah mencapai titik terendah. Tapi saya salah lagi. Di bawah jurang, ternyata masih ada jurang yang lebih dalam. 3 hari berikutnya, Agus hampir tidak tidur. Ia terus memeriksa laptop, menelusuri riwayat transfer bank lama. Suatu malam, ia memutar layar laptop ke arah saya. Di sana ada data pengajuan agunan,
Peminjam. Wati Sudibyo. Aset yang dijaminkan. Rumah 3 lantai di Rawamangun. Jumlah pinjaman, 870.000. Tanggal, 3 bulan yang lalu. Saya tertegun. Rumah ibu? Digadaikan? Agus mengangguk, wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Sebelum acara lamaran Maya, ia membuka riwayat transfer. Uang itu masuk ke rekening ibunya, lalu sebagian besar ditransfer ke Maya, yang kemudian mentransfernya lagi ke Randy dengan keterangan investasi lahan proyek. Semuanya menjadi jelas. Bu Wati bukan hanya dibutakan oleh kasih sayang, beliau panik. Rumah yang ia jadikan tumpuan harga diri ternyata sudah dijaminkan. Uang mengalir ke tangan Randy melalui Maya. Lamaran semakin dekat. Pihak laki-laki menuntut kepastian tempat tinggal. Maka, beliau dengan nekat mengambil kamar kami, lalu mengincar apartemen kami untuk menutupi lubang gengsi dan utangnya. Malam itu, Agus pulang ke rumah ibunya sendirian. Saat kembali, ia menceritakan apa yang terjadi. Ibunya, saat dihadapkan dengan bukti, akhirnya runtuh. Maya menangis, mengaku Randy menjanjikan keuntungan berlipat dari investasi itu. Randy sendiri sudah menghilang, tidak bisa dihubungi. Saat itulah Bu Wati memegang tangan Agus, memohon. Gus, tolong ibu. Ibu salah. Jangan biarkan bank mengambil rumah ini. Agus, di seberang telepon malam itu, bercerita dengan suara serak. Ia menarik tangannya dari genggaman ibunya. Bu, aku tidak akan membiarkan ibu kehilangan rumah. Tapi aku juga tidak akan membiarkan ibu menyentuh istri dan anakku lagi. Kalau ibu mau aku bantu, ibu harus meminta maaf secara terbuka pada Rina, kembalikan semua dokumen, dan tanda tangani surat perjanjian untuk tidak ikut campur dalam urusan apartemen kami. Soal Maya dan surat palsu itu, biarkan hukum yang berjalan. Awal bulan berikutnya, setelah hujan sore, Bu Wati dan Maya datang ke rumah ibu saya di Cianjur. Bu Wati tidak lagi mengenakan pakaian bagus, tidak lagi menangis di depan kamera. Beliau membawa sebuah kantong berisi kotak krayon baru dan boneka kelinci putih untuk Nisa. Maya berdiri di belakangnya, wajahnya pucat tanpa riasan. Nisa, melihat neneknya, bersembunyi di belakang saya. Bu Wati menatap cucunya, bibirnya bergetar. Nisa, nenek beli krayon baru untukmu. Saya berkata pada Nisa dengan lembut, kalau mau, diambil. Kalau tidak, tidak apa-apa. Nisa terdiam sejenak, lalu berbisik, terima kasih, Nek. Mendengar itu, mata Bu Wati memerah. Beliau menoleh pada saya. Suaranya sangat pelan. Rina, ibu minta maaf. Ibu sudah keterlaluan. Maya menunduk. Aku minta maaf, Kak. Aku juga ditipu Mas Randy. Aku tidak berpikir akan jadi seperti ini. Agus, yang berdiri di samping saya, menatap adiknya. Ditipu bukan berarti kamu boleh menipu orang lain. Kamu memalsukan tanda tangan Kak Rina, mengirim orang untuk membuka paksa apartemen kami. Itu bukan lagi kebodohan. Itu adalah kesalahan. Maya menangis. Kali ini tidak ada yang menenangkannya. Tiba-tiba, Bu Wati berlutut di hadapan saya. Rina, tolong cabut laporannya. Maya masih muda, kasihan masa depannya. Saya terkejut. Memeluk Nisa dan mundur selangkah. Agus maju dan membantu ibunya berdiri. Bu, aku sudah bicara dengan pengacara. Ibu harus membuat permintaan maaf publik, mengakui telah memindahkan barang kami secara sepihak dan menyebarkan informasi bohong. Kembalikan semua dokumen dan tanda tangani surat perjanjian. Soal surat kuasa palsu, biarlah proses hukum yang menentukan. Bu Wati terisak. Kamu sudah tidak sayang ibu lagi? Agus terdiam sejenak. Justru karena aku masih sayang ibu, aku masih mau membantu ibu menyelesaikan utang itu semampuku. Tapi mulai sekarang, istri dan anakku bukan lagi pion yang bisa ibu korbankan. Setelah hari itu, Bu Wati benar-benar membuat permintaan maaf tertulis di media sosial. Maya harus menandatangani surat perjanjian dan menghadapi proses hukum. Randy menghilang, kabarnya dicari oleh banyak investor lain. Keluarga kami bersatu untuk menyelesaikan utang bank. Apartemen kami akhirnya selesai direnovasi. Saat kami pindahan,
Nisa meletakkan boneka kelincinya di tempat tidur barunya. Ia menoleh padaku. Ibu, rumah ini benar-benar rumah kita? Nenek tidak akan mengirim barang kita pergi lagi, kan? Saya terdiam, lalu memeluknya erat. Tidak akan, sayang. Ini rumah kita. Di tengah ruangan yang masih berantakan, di antara kardus-kardus yang belum terbuka, saya tahu bahwa kami tidak hanya sedang membangun sebuah rumah, kami sedang membangun kembali sebuah keluarga dengan fondasi yang baru. Fondasi yang terbuat dari batas yang jelas, rasa hormat, dan kebenaran yang, meskipun menyakitkan, akhirnya membebaskan kami semua.